Baik Bapak Ibu, kita akan mulai sesi kita malam hari ini, sesi yang sangat penting dan saya sangat excited ya bawain karena saya merasa ini sebagai kunci jawaban Anda kalau Anda ingin menghasilkan uang dari pasar modal ya. Makanya judulnya How to Make Billions in the Stock Market. Bagaimana sih cara menghasilkan uang miliaran dari pasar saham ya. Meskipun modal Anda kecil mungkin nggak? Sangat mungkin ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Oke, mari kita mulai ya. Mari perhatikan baik-baik. Bapak Ibu, Albert Einstein salah seorang fisikawan dan matematikawan kelas dunia yang sampai hari ini masih diakui sebagai one of the best, salah satu yang terbaik. Dia bilang begini, compound interest is the eight wonders of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. Kurang lebih terjemahannya compound interest itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah bunga berbunga ya, atau bunga majemuk atau kelipatan bunga ya. Itu adalah keajaiban dunia nomor 8 ya. Kita semua tahu bahwa dunia mengakui ada 7 keajaiban dunia, dan Albert Einstein berani katakan bahwa compound interest is the eight wonders. Itu keajaiban dunia nomor 8. Terus dia katakan begini, he who understand it, mereka yang mengerti cara kerjanya akan bisa menghasilkan uang dari sana. He who doesn't pays it, mereka yang tidak mengerti akan membayar harganya. Nah, apa yang Einstein maksudkan compound interest is the eight wonders of the world? Mari kita perhatikan ya. Saya simplify aja secara singkat saja ya, kurang lebih secara praktikalnya begini. Katakan Bapak Ibu punya uang 100 juta ya. Hari ini Anda punya uang 100 juta dan besok Anda pergi ke bank, terus Anda bilang sama pihak bank, Pak atau Bu, saya punya uang 100 juta ya. Ini kira-kira uang 100 juta ini saya bisa investasi kemana ya. Nah, begitu pihak bank ya mendengar Anda punya uang 100 juta, maka biasanya, ini bayangan saya, Anda dipersilakan masuk ke ruangan VIP ya, terus ditanya, Pak mau minum teh atau kopi dan sebagainya, dilayani dengan sangat baik. Kemudian mereka tanya, Pak apa yang bisa kami bantu ya. Terus Anda bilang, saya punya uang 100 juta ya, saya bisa investasi kemana? Oh, Bapak atau Ibu ya, sangat kebetulan sekali bank kami punya program yang sangat spesial. Jika Bapak atau Ibu menaruh uang Anda di bank kami ya, uang 100 juta Anda, kami kasih bunga yang super spesial ya, karena sekarang sampai hari ini Bapak Ibu BI rate masih 3,5 ya. BI rate itu sudah paling rendah dalam sejarah dan sudah hampir 2 tahun ini ya kalau saya nggak salah ya. Jadi bunga bank 4% itu sudah sangat tinggi ya. Hari ini kalau Anda ke bank, saya rasa cuma 1-2% ya. Itu pun dipotong pajak sama admin. Ini per tahun ya. Dan kalau Anda pengen dapatin spesial 4%, mungkin dana Anda mesti angkanya miliaran. Tapi oke, katakan Anda dikasih atau dijanjikan return ya, bunga 4% per tahun ya, bukan per bulan ya, per tahun. Nah, setelah Anda pulang, ya, apa yang terjadi dengan uang Anda? Nah, ini yang saya mau cerita, Bapak Ibu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan uang 100 juta Anda yang Anda percayakan atau Anda taruh di bank tersebut? Nah, begitu Anda keluar dari ruangan, Bapak Ibu perhatikan, uang 100 juta ini oleh pihak bank, ya, mereka pindahkan ya ke investasi yang kasih mereka return atau pengembalian minimal 12% ya. Makanya Anda lihat sampai hari ini kenapa bunga KPR dan sebagainya susah turun dari angka 12%. Meskipun Anda kalau beli rumah baru kasih bunga promo 4%, 5% kalau nggak salah hari ini. Tapi kalau floating, ya artinya Anda sudah berjalan sekian lama, udah nggak ada bunga promo, itu berkisar masih 12-13%. Anda lihat ya. Dan atau juga, saya sering ditelepon kartu kredit lah dari bank macam-macam ya. Terus ditanya, Pak, Bapak nasabah prioritas kami, bla 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 dan segala macam. Kalau saya iseng saya tanya, emang bunganya berapa persen ya? Oh, bunganya spesial buat Bapak, bunganya 1%. Bapak Ibu jangan tertipu, 1% per bulan, artinya setahun minimal 12% ya. Atau pihak bank beli macam-macam, mereka taruh di investasi saham, macam-macam ya, beli surat berharga negara dan sebagainya. Pokoknya mereka mengejar minimal 12%. Nah, sekarang Anda perhatikan ya, apa yang terjadi
dengan uang 100 juta Anda yang Anda percayakan kepada bank tersebut, dan mereka mencari return atau pengembalian minimal 12%, ya. Nah, Bapak Ibu, ini matematika, ya. Jadi Anda boleh mau hitung pakai kalkulator juga boleh, ya. Nah, uang 100 juta ini kalau dikasih bunga setiap bulan, setiap tahun 12%, ya. Saya tarik panjang selama 36 tahun, ya, karena bank kan tidak hanya mengelola dana 100 juta, ya. Ini saya ingin kasih Anda gambaran saja, ya. Misalnya, jika 100 juta ini dikasih 12%, 12%, 12% setiap tahun, ya, maka setelah 36 tahun uang Anda akan menjadi 6,4 M, 6,4 miliar, Bapak Ibu, ya. Nah, 36 tahun kemudian katakan Anda sudah pensiun, terus Anda baru ingat, lagi duduk-duduk Anda baru ingat, 36 tahun yang lalu saya pernah taruh uang di bank A misalnya, ya. Kira-kira berapa ya duitnya? Anda kumpulin dokumennya segala macam, terus Anda pergi ke bank tersebut, terus Anda bilang, Pak atau Bu, saya pengen ambil uang saya yang saya taruh Bu, di bank ini 36 tahun yang lalu. Anda kasih lihat buktinya dan sebagainya, terus pihak bank ngecek, oh iya Bapak atau Ibu, ya, selamat, ya. Uang yang Bapak percayakan kepada bank kami 36 tahun yang lalu sebesar 100 juta, dan kami janji kasih Anda bunga 4% per tahun. Hari ini uang Bapak atau Ibu sudah menjadi 400 juta. Wow, Anda happy, ya, karena dapat 4 kali lipat dari uang Anda semula, ya. Padahal kalau Anda hitung-hitung 36 tahun kemudian 400 juta dengan inflasi dan sebagainya is nothing. But anyway, itu cerita yang lain. Nah, sebenarnya yang ingin saya cerita, dari mana datangnya uang 400 juta ini? Ya, perhatikan baik-baik. Saya ulangi, ya. Coba perhatikan baik-baik. Uang 400 juta ini datang dari mana? Uang 400 juta ini datang dari uang 100 jutanya Anda yang Anda percayakan kepada bank tersebut, dan mereka janji kasih Anda bunga 4% per tahun. Setelah Anda pulang, uang 100 juta ini mereka pindahkan ke investasi yang kasih mereka minimal, atau mereka kejar bunga minimal 12%, ya. Uang 100 juta ini kalau dikasih bunga 12% setiap tahun setelah 36 tahun, Bapak Ibu, ya, uang 100 juta ini akan menjadi 6,4 miliar. Anda nggak percaya, Anda boleh hitung, ya, kali 12 setiap tahun 36 kali, ya, akan menjadi 6,4 miliar, ya. Nah, 400 juta ini, Bapak Ibu, mereka kembalikan kepada Anda karena mereka janji kasih Anda bunga 4%, ya. Jadi uang 400 juta ini didapatkan dari sini, ya. Dan pihak bank untungnya berapa, Bapak Ibu? 6 miliar. Ya, ini pakai modalnya, ini bukan modal bank, ini modalnya Anda yang Anda setor dan Anda percayakan kepada pihak bank. Makanya kenapa Albert Einstein bilang compound interest is the eight wonders of the world, ya. Dan itu juga salah satu alasan kenapa saya pribadi, ya Bapak Ibu, saya suka dengan bank, ya, di Indonesia terutama, ya, karena bunganya gede, ya, dan manajemennya segala macam, sehingga saya, dua saham favorit saya selalu BCA dan BRI. Kalau saya beli BCA BRI saya merem, ya, apalagi ketika harganya lagi turun, orang ribut, oh BCA udah turun sekian, BRI turun sekian, bagus, makin turun makin bagus, saya justru makin senang, ya. Anyway, ya, ini saya, ya. Nah, oke. Kurang lebih jelas, ya. Oke, kalau kurang jelas nanti kita ada sesi tanya jawab lagi, ya. Saya lanjutkan dulu, ya. Nah, kita sekarang masuk ke strateginya HBC. HBC menggunakan strategi yang disebut sebagai SAM, ya, atau disingkat sebagai Strategic Averaging Method, ya. Apa yang dimaksud SAM dan bagaimana cara kerjanya? Perhatikan, ya. Nah, katakan setiap bulan Bapak Ibu komitmen, ya, mau nabung 1 juta. Ini bahasa Inggris, 1 million, 1 million itu 1 juta. Setiap bulan Anda katakan mau nabung 1 juta setiap bulan. Oke, jelas, ya. Nah, Bapak Ibu, karena saham itu setiap hari itu selalu naik dan turun, ya. Jadi kadang dia naik, kadang dia turun. Nah, ketika kalau Anda menabung 1 juta setiap bulan, jadi konsisten, disiplin 1 juta setiap bulan, maka yang terjadi adalah ketika harga saham yang Anda beli itu lagi naik, ya, Anda dapat lotnya sedikit, ya. Jadi harga saham itu di Indonesia cuma bisa beli dengan satuan lot.
Satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau Anda lihat misalnya di running text ya, biasa di TV suka ada juga running text harga misalnya Rp1.000 ya, jangan happy ya. Anda harus kalikan dengan 100, berarti 100.000 ya. Nah, ketika harga sahamnya lagi naik, Anda dapat lotnya sedikit. Oke. Nah, ketika saham lagi turun, Anda dapat lot yang lebih besar atau lebih banyak. Sehingga Bapak Ibu Anda dapat namanya average cost per share atau dapatkan harga saham rata-rata. Ya, karena Anda tidak peduli dia naik atau turun, Anda pokoknya setiap bulan Anda disiplin nabung di saham yang sama. Oke? Sampai sini cukup jelas ya. Anda dapat harga rata-rata. Itu langkah pertama ya, belum selesai. Ini baru langkah pertama. Nah, langkah kedua adalah Bapak Ibu HBC punya analis internal yang sudah menganalisa ya. Jadi hari ini ada sekitar 800-an saham ya, hampir 800 lah. Saya nggak tahu karena selalu ada penambahan saham-saham baru. Tapi kurang lebih sekarang sudah hampir mencapai angka 800 ya. Nah, dari 800 itu tentunya tidak semua Bapak Ibu ingat, tidak semua saham itu bagus dan layak investasi. Tidak semua. Bahkan boleh dibilang mungkin 80% tidak layak investasi ya. Dan analis HBC termasuk Coach Ferdi, ya, analis kita sudah melakukan research yang mendalam dengan berbagai macam data, lihat histori perusahaan, lihat 4P yang dijelaskan kemarin, terus kemudian dihitung ya. Jangan tanya saya gimana cara hitungnya, nanti tanya Coach Ferdi aja karena saya orangnya simple ya, nggak usah pusing-pusing. Nah, pokoknya ada rumus hitungannya karena rumit ya, complicated, didapatkan sebuah angka ya yang disebut sebagai TP ya, target price, atau biasanya disebut sebagai harga wajar ya. Jadi setiap perusahaan ya Anda bisa hitung dari harga wajarnya ya. Harga wajar tidak hanya hitung seperti kemarin ada yang nanya hitung per, der segala macam. Tidak sesimpel itu ya. Kemarin Coach Ferry sudah jelaskan. Ada banyak sekali variabel ya. Karena HBC menggunakan 3 jenis analisa ya, analisa fundamental, lihat laporan keuangan dan sebagainya, kemudian analisa teknikal, melihat pergerakan chartnya, kemudian ada analisa sentimen, bagaimana pengaruh global, kebijakan perusahaan, kebijakan pemerintah dan sebagainya ya. Nah, mereka hitung, nah dapat harga wajar ya, itu angkanya di TP, target price. Nah, itu harga wajar. Nah, karena sebagai investor ya, kita pengen beli murah, jual mahal, baru dapat untung ya, logika ya. Nah, biasanya analis akan mendiskon atau mengurangi sekitar 15-20% ya. Itu target minimal kita untuk kita bisa ambil untung di perusahaan yang kita mau invest ya. Didapatkanlah namanya BBP, buy below price ya. Dapat angka misalnya 43, 47 ya. Misalnya saham BRI ya, BRI misalnya, ini contoh Bapak Ibu, jangan besok beli BRI ya. Saya nggak ngecek hari ini karena ini tanggal 3 November 2021. Ini cuma kasih contoh aja ya. Nah, patokan kita Bapak Ibu ya, patokan kita selama harganya masih di bawah BBP boleh beli ya. Jadi misalnya dikasih tahu sama sama Pak Matius, closing hari ini 4290. Oh, berarti harganya di bawah 4347 boleh beli ya. Nah, kemarin kita kasih contoh saham pilihan HBC di tabel ya. Saat ini ada sekitar 20-an ya. Kalau saya nggak salah 24 saham pilihan HBC yang layak untuk Anda investasi. Oke. Nah, saya ambil contoh ya. Ini case ya. Misalnya Anda pengen beli katakan saham BRI ya, Bank Rakyat Indonesia. Anda cek harganya adalah 6450 ya. Misalnya besok ya. Hari ini nggak buka kan. Nah, Anda cek di tabel ya, harga wajarnya ya atau harga buy below price-nya atau harga yang sudah didiskon ya, harga yang bisa kita beli. Pokoknya buy below price adalah selama harganya di bawah 7268 Anda boleh beli ya, karena target price-nya atau harga wajarnya ada di 8358. Oke, cukup jelas ya. Nah, katakan ya, contoh ya, kita latihan ya biar nggak ini. Sorry.
Katakan Anda komitmen setiap tanggal 1 Anda pengen beli saham, ya. Terima gaji Anda langsung transfer ke RDN, rekening dana nasabah, dan setiap tanggal 1 Anda beli. Katakan Anda mulai mau nabung di tanggal 1 September misalnya, ya. Terus Anda cek harga BRI saat itu adalah 6450. Anda lihat di tabel harga BBP-nya adalah 7268, ya. Nah, selama harganya masih di bawah 7268, 6450 di bawah 728, Anda boleh beli. Oke, simpel kan? Gampang kan? Kemudian bulan berikutnya, bulan Oktober, tanggal 1 Oktober, Anda sudah transfer ke rekening dana nasabah Anda. Anda cek lagi harganya 6210. Wah, agak turun lumayan, ya. Masih di bawah 7268. Boleh beli. Oke. Anda cek lagi di bulan November, Anda pengen beli lagi tanggal 1 November, Anda lihat harganya sudah 7430. Sementara BBP-nya adalah 7268. Berarti sudah di atas BBP, jangan beli, ya. Nah, tapi gimana dong? Saya kan sudah komitmen tiap bulan saya mau beli saham. Nah, dengan kondisi seperti ini, Anda boleh beli saham lain yang harganya masih di bawah BBP, ya. Pokoknya patokan dari HBC, Anda boleh minimal punya 5 saham, maksimal 10 saham di 5 sektor yang berbeda, ya. Saat ini kita merekomendasikan, kalau saya tidak salah, di 5 sektor, terutama perbankan, kemudian consumers, ya, kebutuhan sehari-hari, kemudian yang ketiga itu properti, ya, harga properti mulai naik. Tadi saya adik ipar saya pengen beli rumah, kita lagi cari rumah di BSD buat dia, sold out. Anda bayangin lagi krisis kayak langsung begitu launching dalam waktu ini sold out, ya. Adik ipar saya mau beli, harganya udah hampir 2M, 1,8, mau beli aja, bayangkan itu belum pasti dapat, itu mesti diundi. Gila ya, ini beli rumah aja itu bukan rumah 1-2 juta, rumah 1-2M, 1,8M itu aja mesti cabut undian, ya, padahal ukurannya kecil. Oke, anyway, ya. Properti, kemudian lain-lain itu seperti ASA dan sebagainya, yaitu termasuk lain-lain. Dan ada satu yang mungkin jangka agak panjang, ya, kita saat ini bilang nggak perlu difokuskan, itu infrastruktur, ya, karena itu jangka yang lebih panjang. Oke, anyway, saya lanjutkan, ya. Kemudian kalau ini berarti Anda beli saham yang lain, oke, tidak saham BRI, ya. Kemudian tanggal 1 Desember Anda lihat lagi, harganya sudah 8540, artinya sudah di atas BBP. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Ya, jika Anda member HBC, biasanya analis Mr. Jason, Coach Ferdi itu akan menghitung ulang, ya. Mereka akan menganalisa, baca laporan keuangan lagi, kemudian lihat kondisi global, ekonomi Indonesia dan sebagainya. Nah, mereka biasanya setelah dianalisa ulang, biasanya ada 3 kemungkinan rekomendasi dari analis kita, ya. Kemungkinan yang pertama adalah jika analis kita sangat yakin bahwa ini saham masih sangat bagus, kemungkinannya masih naik bisa sangat tinggi, maka kemungkinan pertama adalah disuruh jangan dijual. Tapi biasanya sama analis ini harga TP-nya dinaikin, ya, misalnya dari 10.000, ya. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya Anda bisa dapat untung yang lebih besar, ya. Saya ingat tahun 2017 Pak Johan untung dari BRI 70-an%. Dan nabung 1 tahun naik, waktu itu lagi naik cukup tinggi. Jadi setiap kali dapat capai TP disuruh jangan jual, TP dinaikin, ya. Capai TP lagi dinaikin lagi, ya. Waktu itu Pak Johan nabung BRI dapat 70-an% setahun, luar biasa, ya. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah jika analis kita ragu-ragu, ya, ragu-ragu. Kenapa? Karena perusahaannya masih bagus, kemungkinan masih bisa bertumbuh, tapi analis ragu-ragu karena kondisi global tidak pasti, ya. Perang Ukraina Rusia masih belum tahu kapan selesainya. Kemudian Korea Utara, ya, iseng-iseng Kim Jong Un suka main nuklir, ya, main rudal, bukan main nuklir, main rudal, ya. Tadi pagi saya baca itu Korea Selatan sama Amerika sudah mulai pamer rudalnya mereka.
nggak tahu lah ya, pokoknya mulai panas ya situasi geopolitik. Nah, ini berbahaya ya. Jadi analis kita ragu-ragu. Nah, ketika ragu-ragu, kemungkinan kedua adalah sell half, jual sebagian. Kenapa? Kalau Anda jual sebagian, karena ini sudah mencapai TP bahkan melewati, Anda sudah untung ya. Tapi kan kita pengen untung lebih besar ya. Tapi karena ragu-ragu, kita jual sebagian. Tujuannya kita mengamankan modal kita ya. Dan kalau seandainya sahamnya masih bisa naik ya, Anda masih punya sebagian sehingga Anda bisa dapat untung yang lebih besar. Tapi seandainya kalau sahamnya turun, Anda kan sudah jual sebagian, Anda sudah untung ya. Anda bisa beli lagi di harga bawah yang harganya masih jauh di bawah BBP, sehingga ketika nanti dia naik, Anda dapat keuntungan yang lebih besar. Ya, itu kemungkinan kedua. Ya. Kemungkinan ketiga adalah jika analis kita merasa yakin ya 80%, 90% ini saham sudah susah naik, udah mentok ya, kayaknya udah agak susah naiknya ya. Meskipun tidak ada yang namanya 100% di saham. Ingat, saham itu probability game, permainan probabilitas ya. Sehingga ketika analis merasa kayaknya sudah susah untuk naik, maka kemungkinan yang ketiga adalah sell all ya, jual semua. Nah, hal yang sangat penting Bapak Ibu, ingat baik-baik. Ketika Anda jual semua, Anda dapat untung. Nah, ya yang penting Anda harus lakukan adalah jangan beli handphone baru, ganti handphone baru, wah yang bisa 5G atau traktir teman, jalan-jalan dulu dan sebagainya. Yang harus Anda lakukan adalah uang hasil keuntungan Anda investasikan lagi, Anda belikan saham lain yang harganya masih di bawah BBP. Tujuannya apa? Tujuannya supaya terjadi yang namanya compounding interest atau bunga berbunga ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut the powerful ya, kekuatan. Anda akan lihat kelipatannya itu dahsyat, luar biasa ya setelah ini ya. Oke, kurang lebih sampai sini cukup jelas ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi mungkin kemarin Coach Ferdi sudah jelaskan, tapi saya ingin menekankan sekali lagi ya. Saya pertama kali diperkenalkan dengan Mr. Edward Lee, ya ini orangnya, 2011, jadi kurang lebih 11 tahun yang lalu. Ya. Beliau ini founder dari COL Financial, beliau orang Filipina, saya pernah 2 tahun tinggal di Filipina, jadi 2011 saya diperkenalkan, katanya ini pakar pasar modal, bla 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 dan sebagainya. Ya. Saya nggak langsung percaya Bapak Ibu, saya Google, saya cek. Ya. Ternyata memang benar bahwa beliau ini seorang ahli atau orang tokoh lah pasar modal di Filipina ya. Dan bukan hanya kelasnya Filipina, karena beliau sekarang sudah 50 tahun lebih bahkan ya di dunia pasar modal. Anda lihat ya, ini saya cek aja 10 tahun yang lalu udah 60 ya. Kemarin awal bulan kemarin saya Coach Johan sama Coach Ferry kita ke Filipina, ketemu lagi Mr. Edward Lee ya. Saya lupa pasang fotonya ya biar Anda tahu update-nya. Nah, beliau ini pernah menjadi gubernur Bursa Efek Filipina ya selama 2 periode ya. Beliau punya sekuritas terbesar namanya COL Financial, Anda boleh Google ya. Itu menguasai 70 hingga 80% perdagangan saham di Filipina ya. Dan beliau salah satu tokoh yang sangat berperan di Bursa Efek Filipina. Beliau punya macam-macam. Beliau sering trading di market global ya, trading di market US, Hong Kong, Jepang, dan termasuk market Indonesia. Ya, 2012 beliau datang ke Indonesia sama timnya ya untuk melihat market Indonesia dan beliau mulai invest ya di Indonesia. Ya, nah waktu datang kebetulan saya dikontak, saya ketemu lagi sama beliau, saya bilang Mr. Edward Lee, boleh nggak bantu kita di Indonesia ya? Kan you udah invest, beli saham di Indonesia dan sebagainya ya. Kasih tahu kita ya, beli saham apa, beli di harga berapa, kapan dijual dan sebagainya, sambil bimbing kita untuk belajar dan sebagainya. Dan beliau sangat murah hati ya. Akhirnya beliau memberikan sebenarnya tanda kutip salah seorang kepercayaan dia ya. Jadi ini beliau juga punya sekolah trading namanya Keilung Trading Institute. Ini sekolah trading yang mungkin salah satu terbaik di Asia, bukan hanya Filipina ya.
Kemudian, nah ini salah satu, ini timnya dia kemarin kita ketemu. Nah, kalau Anda lihat ini anak dia yang pertama, namanya Lawrence, ya sekarang jadi presiden CTS Global. CTS Global itu kayak perusahaannya Warren Buffett ya, yang trading ya. Kemarin baru IPO, bulan lalu mereka IPO CTS Global dan dapat duit banyak ya, 500-an miliar ya. Kemarin mereka happy banget. Bahkan mereka juga mulai invest banyak di Indonesia. Terakhir dia bilang waktu kita ke sana mereka baru setor ya, Mr. Edward Lee baru setor 2 juta US dollar. Gila ya. Anda hitung aja nolnya berapa deh. Pusing. 2 juta US dollar di RDN-nya di Indonesia ya. Jadi mereka trading di market Indonesia juga ya. Jadi ini anak pertama Lawrence, anak yang ketiga namanya Edmund. Nah, ini orangnya. Ini anaknya dia. Itu sekarang yang pegang CEO Kelum Trading Institute. Jadi sekolah trading ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua materi ya, hampir semua materi itu kita ambil dari Kelum Trading Institute. Jadi kita bukan komunitas abal-abal, ilmunya bukan ilmu yang nggak jelas, ilmunya clear jelas ya. Anda kalau pengen belajar, kita ada member yang pernah belajar ke Kelum itu 3 bulan full ya, kayak orang kuliah Senin sampai Jumat ya. Kalau Anda pengen benar jadi trader profesional ya, tapi susah pakai bahasa Inggris lagi dan sebagainya ya. Nah, ini analis yang diberikan ke kita Mr. Jason Mariposa ya. Ini semua punya gelar CFA ya. CFA ini gelar yang sangat bergengsi di dunia keuangan, sangat susah ya. Tidak banyak orang-orang di dunia ini punya gelar CFA ya. Di dunia saya pernah ngecek di Google nggak lebih daripada 2.000 orang ya, karena sangat susah ya, tapi ini jago semua ya. Nah, ini CTS Global Bapak Ibu ya, kemarin baru IPO dan mereka dapat duit yang lumayan ya, 500-an miliar ya, asik kan, cuma IPO dapat 500-an miliar, hampir 600 ya. Nah, kemudian anak yang kedua namanya Eleanor ya. Saya mau cerita sedikit soal Eleanor, karena saya dan Pak Johan kita setiap tahun ya, nggak ada pandemi, kita hampir setiap tahun ya. Ini gara-gara pandemi 2 tahun kita off, baru kemarin ya setelah diizinkan masuk kita akhirnya ke Filipina lagi. Nah, biasanya setiap tahun kita ke Filipina, kita update ilmu dan sebagainya, belajar lagi sama Mr. Edward Lee. Nah, biasanya kalau ketemu Eleanor ya, dia jarang ngomong soal saham ya. Dia biasa cerita, saya baru pulang dari Kanada. Kemarin kita waktu di Filipina aja dia baru pulang dari US ya, kena COVID lagi. Ya. Dia suka jalan-jalan, ya namanya anak orang kaya ya. Ke US, Kanada, dia sering cerita, saya barusan pulang dari sini, di Jepang ada begini-begini segala macam. Jadi terakhir saya ingat 2019, saya di hotel ya, saya ngomong-ngomong sama Pak Johan, jangan-jangan Eleanor nggak ngerti saham, karena dia nggak pernah ngomong soal saham. Kalau kita ketemu sama Lawrence, anak yang pertama, ada cerita soal saham, ini jago teknikal ya. Kalau anak yang ketiga, Edmund, itu jago fundamental, dia biasa suka cerita. Tapi kalau ketemu Eleanor, ngomongnya soal jalan-jalan, ngomong soal makan dan sebagainya. Jadi kita pikir, jangan-jangan Eleanor nggak ngerti saham. Lagian dia ya namanya anak orang kaya ya, juga nggak perlu lah ya. Dia waktu itu saya sempat tanya, dia tinggalnya aja di kondominium Shangri-La. Anda bayangkan hotel Shangri-La 1 malam berapa duitnya, dia tinggal di kondonya ya. Nah, tapi Bapak Ibu, tahun 2019 Januari tiba-tiba saya dikagetkan di postingannya dia, di Facebooknya dia, Eleanor ini juara US Champion ya, top 10. Saya kaget, terus saya langsung WhatsApp beliau, saya kasih kongres dan segala macam. Dia juara 7 dari ribuan peserta. Jadi Bapak Ibu, di Amerika itu setiap tahun ya, itu ada kompetisi seluruh dunia, peserta seluruh dunia, dan mereka harus trading dengan uang beneran. Jadi bukan uang bohongan. Setiap tahun mereka trading dan mereka cari juaranya. Nah, tahun 2019 Eleanor juara ke-7 ya, dari ribuan peserta ya. Saya kasih kongres tuh, saya tanya, kasih tahu dong tipsnya, gimana sih caranya bisa jadi juara dan segala macam. Dia bilang begini, well actually it's very simple. Saya kaget ya, karena dia bilang begini, I just follow my dad ya. Saya cuma ikutin aturan atau cara
yang diajarkan papa saya. Pokoknya dia bilang begini-begini, you buy. Ya, dia beli. Kalau begini-begini, sell. Ya, jual. That's it, dia bilang. Saya pikir benar juga. Kadang-kadang kita nggak perlu jadi orang pinter banget, hebat banget. Kalau Anda bisa nebeng sama orang yang pinter dan sebagainya, dia suruh beli, beli aja. Dia suruh jual, jual. Simple. Yang penting kan kita cari duit, untung dari pasar modal. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Nah, kemarin Coach Ferdi cerita bahwa misalnya contoh ya, ada seorang wanita usia 25 tahun, dia si Mawar kan, kalau saya nggak salah ya, idolanya Coach Ferdi, Mawar ya. Usia 25 tahun, dia investasi 30 juta rupiah dengan pertumbuhan 12% dan dia tambahkan 1 juta rupiah setiap bulan, maka ketika dia pensiun di usia 60, uangnya akan menjadi 7 miliar. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya ya, seandainya kalau pertumbuhannya bukan 12%, ya, pertumbuhannya bukan 12%. Kalau katakan pertumbuhannya 14%, ya, berapakah uang yang bisa dihasilkan atau didapatkan oleh si Mawar ini, ya. Nah, Bapak Ibu, Anda boleh hitung ya. Seandainya bunganya bukan 12%, tapi bunganya adalah 14%, maka uang si Mawar akan menjadi 11,8 miliar. Anda bayangkan, beda 2% saja dari 7 miliar, ya, karena beda 2%, jadi 14%, maka uangnya menjadi 11,8 miliar. Ini matematika ya. Bedanya 4,8 miliar. Nah, kemarin saya sempat singgung bahwa pertumbuhan IHSG ya di Indonesia itu nomor 1 di dunia ya. Besok saya akan kasih datanya di sesi saya hari kelima. Rata-rata pertumbuhan saham di Indonesia itu mencapai angka hampir 20%, rata-rata 18, kadang-kadang 19, kadang-kadang 20, 21, rata-rata 20%. Ya, jadi kalau itu 20%, ini 14% ini hasilnya luar biasa. Kalau 20% hasilnya dahsyat. Ya, nanti saya akan tunjukin. Ya, nah, terakhir saya mau cerita soal Jack sama Jill, Bapak Ibu. Katakan begini, papanya Jack, ya, papanya Jack atau papa mamanya Jack, ya, ikut HBC, belajar sama ABC dan sebagainya. Terus dia kepikiran sama anaknya si Jack, ya. Terus dia ngomong sama Jack, Jack, mulai tahun ini papa mama kan kasih kamu uang 10 juta setiap bulan, ya. Tapi uang ini nggak boleh setiap tahun, sorry. Tapi uang ini nggak boleh kamu ambil. Uang ini buat nabung saham, ya. Buat nanti masa depan kamu, buat pensiun dan sebagainya, ya. Pokoknya ini nanti bisa jadi uang besar, uang gede. Kamu bisa kaya dengan uang ini, ya. Nah, oke, Jack. Nah, Jack bilang, oke, dikasih duit ya oke aja. Nah, jadi papa mamanya Jack setiap tahun kasih dia 10 juta nabung, ya. Nabung saham buat si Jack sampai si Jack usia 20 tahun. Nah, ketika sudah usia 20 tahun, udah disetor 10 juta, ya. Kemudian papa mamanya mikir, si Jack ini bentar lagi lulus sekolah, lulus kuliah, mulai kerja. Nah, kemudian papa mamanya ngomong begini sama Jack, Jack, mulai tahun depan, ya, papa mama sudah tidak kasih kamu uang 10 juta setiap tahun, ya. Yang harus kamu lakukan adalah nanti kamu kerja, ya, kamu punya penghasilan, sisihkan 10-20% dari income kamu buat nabung saham. Oke, Jack? Jack bilang oke, ya. Tapi biasa dasar milenial, biasanya begitu terima gaji, jalan-jalan dulu, ya. Makan dulu di tempat yang instagramable, dan segala macam, ya. Jadi si Jack ini nggak nabung sama sekali, Bapak. Nggak nabung sama sekali, sampai suatu ketika dia ketemu sama yang namanya si Jill. Ya, ketemu sama si Jill, dia pacaran sama si Jill, terus dia ngomong sama si Jill, Jill, dulu papa gua setiap tahun kasih gua 10 juta, ya, buat nabung saham. Lu coba deh, ya. Nah, si Jill ini orangnya, dia percaya banget sama Jack, dan orangnya sangat disiplin dan setia, ya. Jadi si Jill ini mulai nabung saham dari usia 26 tahun. Setiap tahun dia nabung 10 juta, 10 juta, 10 juta. Setiap tahun, ya, enggak. Dan si Jill ini enggak pernah absen, ya. Setiap tahun dia selalu nabung. Dia enggak pernah absen sama sekali. Setiap tahun dia selalu nabung, sehingga Bapak Ibu sampai usia 65 tahun, setiap tahun dia nabung 10 juta.
ya, setiap tahun dari usia 26 ya, dari usia 26 sampai dia usia pensiun katakan 65 tahun. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya, uang siapakah yang lebih banyak? Uang Jack atau uang Jill? Nah, silakan Bapak Ibu ya. Saya pengen lihat dulu pendapat Bapak Ibu. Uang siapakah yang lebih banyak? Uang Jack atau uang Jill ya. Jadi total kesimpulannya si Jill total nabung 400 juta di saham ya. Si Jack total nabung 60 juta ya. Pertanyaan saya, uang siapakah yang akan lebih banyak? Apakah uang Jill yang lebih banyak dan uang Jack atau uang Jack lebih banyak ya? Kalau Anda jawabnya uang Jill lebih banyak, mengapa uang Jill lebih banyak ya? Kalau uang Jack yang lebih banyak, kenapa uang Jack yang lebih banyak? Oke? Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu 2-3 menit Anda boleh tulis di bagian chat uang siapakah yang lebih banyak ya. Ya, saya baca dulu ya. Pak Irwan, Jack, Niko, Jill, Bisma, Jill. Siapa nih? Apenansong, Jill. Edwin, Jill lebih banyak karena konsisten menabung tiap tahunnya. Oke, Pak Irwan, Jack, karena mulai lebih awal dari Jill. Oke, Pak Farid, Jill, karena lebih banyak. Oke, Pak Krisna, yang tadi Pak Kacamata ya. Jill, karena ada compounding interest. Oke, Nelly, Jill, compounding interest ya. Jack lebih banyak karena beli saham saat harga murah. Oke, Pak Widi, mereka beli sahamnya dari kapan? Yaitu tadi ya, dari awal, dari si Jack dari usia tadi berapa? 15 tahun, 15 tahun ya. Kalau si Jill dari usia 26 tahun. Ran, Jill lebih banyak karena konsisten nabung dalam waktu yang panjang. Oke. Jackson, kalau compoundingnya lebih lama mungkin Jack. Oke, ya masih mungkin ya, berarti masih ragu-ragu ya. Pak Suwarsi, Jack berkembang maksudnya. Maksudnya uang Jack lebih banyak ya, karena berkembang. Oke, compounding. Ardiatno, Jill, karena dia top up setiap tahun, tidak hanya interest saja. Oke. Pak Andreas, Jack. Melvina, Jack, menang di waktu. Oke. Bisma, Jill, karena dia menabung secara non-stop selama 39 tahun. Ya, dan Jill sama-sama compounding pun modalnya lebih besar, berlipat-lipat, dan konsisten. Oke. Oke, Nelly, Jill, tapi namanya dollar cost averaging. Oke. Pak Widi lagi, Jill lebih banyak kalau belinya pas krisis atau depresiasi. Great Depression maksudnya. Oke. Mulyadi, Jack, coach karena compounding dan udah sering ikut seminar HBC. Weh, udah ketahuan ya Pak Mulyadi ya. Reza, belum mengetahui jawaban yang pasti karena tergantung Jack dan Jill investasinya di saham apa. Oke. Oke Bapak Ibu, ya, kita lihat ya. Uang siapakah yang lebih banyak? Jack atau Jill ya. Jack total nabung, sebenarnya yang nabungin orang tuanya, jadi dia nggak nambah sama sekali, 60 juta. Jill total 400 juta. Bedanya lumayan ya, 340 juta. Kita lihat ya. Uang siapakah yang lebih banyak? Ini matematika. Bapak Ibu boleh hitung sendiri ya. Seandainya mereka taruh duit di bank, ya, ini supaya perbandingan, Anda bisa lihat perbandingannya ya. Kalau mereka cuma taruh duit di bank dengan bunga katakan 1%, maka Jill uangnya akan menjadi 494 juta, uang Jack akan menjadi 97 juta. Tapi tadi saya bilang seandainya ya, mereka taruh duitnya di saham ya. Dan rata-rata saham, hampir rata-rata di seluruh dunia, rata-rata saham yang di negara yang cukup oke ya, normal ya, di negara normal rata-rata 12% Bapak Ibu, rata-rata 12%. Maka uang Jill itu akan menjadi 8,6 miliar, uang Jack akan menjadi 14,9 miliar. Kok uang Jack bisa jauh lebih banyak daripada uang Jill? Bedanya lumayan Bapak Ibu ya, 14,9 kurangi 8,6 itu 6,3 miliar. Wih, luar biasa ya. Kenapa uang Jack lebih banyak? Bapak Ibu perhatikan, rahasianya adalah karena Jack mulai lebih dulu ya. Ingat bahwa compound interest is the eight wonders. Jadi Anda bayangkan ketika Jack mulai, Jill belum mulai sama sekali ya, nol ya. Ketika Jack mulai meskipun ditabungin sama orang tuanya 10 juta, ini setiap tahun kasih dia bunga return 12% ya. Ditambahin 10 juta dapat 12% lagi, berarti 20 juta tambah 12% ya, ditambah sebelum. Terus
tahun depannya tambah 10 juta lagi ada 12%. Dan ketika Jack berhenti nabung atau dia tidak nabung sama sekali, ingat uang 60 juta ini ya plus 12% ini karena tidak diambil, ini namanya compounding interest. Tidak diambil, setiap tahun masih kasih dia bunga 12%, 12%, 12%, 12%, karena tidak diambil ya. Itu terus-menerus Bapak Ibu sampai ketika dia ketemu Jill ya. Jill baru mulai 10 juta ya. Ini uang Jack 60 juta plus 12% setiap tahun. Ini masih 12%, 12%, 12%, 12%, sehingga ketika Jill baru mulai, ini uang Jack terus-menerus bekerja. Ini namanya passive income ya. Selama duitnya tidak diambil, duitnya terus bekerja ya. Ini namanya compound interest. Sehingga Anda nggak percaya, Anda boleh hitung secara matematika kelipatan ya. Sehingga ketika sama-sama udah usia 65 tahun ya, at the end of the day, pada akhirnya uang Jack jauh lebih banyak daripada uang Jill, dan bedanya cukup jauh ya. Nah, tadi Bapak Ibu saya katakan kira-kira pertumbuhan saham di Indonesia ya 10 tahun terakhir ya. Saya gunakan data historis 10 tahun terakhir ini rata-rata 20%. Ya, rata-rata 20. Kalau Anda beli perusahaan yang bagus, kadang-kadang bahkan bisa di atas itu. Nanti saya tunjukin ya. Dan kalau ini seandainya hasilnya 20%, maka uang Jill akan menjadi 88,1 miliar. Luar biasa ya. Tapi uang Jack akan menjadi 435,8 miliar. Wow, dahsyat ya, luar biasa. Karena kenapa? Sekali lagi, karena Jack mulai jauh lebih dulu ya, sehingga compoundingnya luar biasa. Anda bayangkan cuma modal 60 juta, karena dia gulung terus, dia bisa menghasilkan, bisa sampai punya uang 435,8 miliar, hampir setengah triliun ya, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu ya. Kesimpulannya apa? Uang bekerja dengan 3 cara. Ini yang saya mau cerita kemarin ya. Uang bekerja dengan 3 cara. Yang pertama, uang bekerja dari segi jumlah rupiah yang Anda investasikan ya. Katakan ada A sama B. Si A setiap bulan dia nabungnya 500.000 rupiah setiap bulan. Si B nabungnya 5 juta setiap bulan. Nanti uang siapakah yang lebih banyak? Ya semua orang tahu. Secara logika, maka si B akan punya uang lebih banyak daripada si A, karena uang bekerja dari segi jumlah ya. Yang kedua, uang bekerja dari segi waktu ya. Ingat Jack sama Jill. Kenapa uang Jack jauh lebih banyak daripada Jill? Karena faktor waktu ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau Anda mengerti ini, Anda nggak usah tanya saya, Pak, saya pengen punya uang 1 miliar ya. Berapa banyak uang yang perlu saya tabung? Dan berapa lama ya. Kemarin Anda sudah dikasih, Anda kalau perlu download financial calculator. Kalau Anda pengen punya uang katakan 1 miliar atau 10 miliar, Anda perlu nabung berapa supaya bisa dapat angka itu. Itu udah dihitung ya. Tapi faktor yang kedua yang sangat penting adalah faktor waktu. Semakin lama Anda nabung, maka kelipatannya akan semakin besar ya. Kalau Anda pernah belajar tentang kelipatan ya, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Waktu awal-awal kecil Bapak Ibu, 1 jadi 2, 2 jadi 4 lama. Tapi kalau Anda hitung terus Bapak Ibu, 512 katakan. Anda kalau hitung terus dia jadi 512. Kelipatan berikutnya itu 1024. Kelipatan berikutnya itu 2048. Kelipatan berikutnya 4.000-an, 8.000-an, 16.000, 30. Itu the power of compounding ya. Dan yang ketiga, uang bekerja dari segi persentase. Semakin besar persentasenya, maka kelipatannya akan semakin luar biasa. Sehingga Bapak Ibu, kesimpulan, kalau Anda bisa menggabungkan ketiga-tiganya bekerja buat Anda, semakin besar investasi yang Anda nabung setiap bulan, semakin lama waktunya dan persentasenya semakin besar, Anda bisa jadi orang kaya. Ya, nah saya kasih kemarin saya juga sudah janjikan berapa sih hasil rekomendasi HBC ya. Ini HBC mulai berdiri dari Desember 2015 Bapak Ibu. Dan sampai hari ini kita mulai dari
2016 kita mulai memberikan rekomendasi buat member-member HBC dan rata-rata di atas 20% ya. Anda lihat, kita catat semuanya ya. Di 2016 kita kasih beberapa rekomendasi. Astra dalam waktu 7 bulan, ini belum 1 tahun ya, 7 bulan menghasilkan 29,5%. Luar biasa ya. Kalau 1 tahun 20% saja, ini sudah 29,5% 7 bulan ya. CTRA Ciputra 26,3% 6 bulan. Luar biasa. BSD 26,8% 7 bulan ya. Ini kondisi normal. Telkom 26,7% 7 bulan. ICBP Indomie 22,7% 7 bulan. Anda lihat rata-rata di atas 20% dan belum sampai 1 tahun ya. Kita lihat lagi 2017. S Hardware 72% 10 bulan, luar biasa. BRI 53% 1 tahun. BNI 49% 6 bulan. Indofood ini induknya ICBP 14% tapi 6 bulan ya. 2018 hasilnya juga sangat bagus. Ramayana 40% selama 1 tahun, luar biasa. MAPI Mitra Adi Perkasa 46% 6 bulan. SMRA Sumarekon 40% 3 bulan, luar biasa. S Hardware 37% 11 bulan. Pakuwon 27% 3 bulan. BCA 18% 1 tahun, still oke ya. 2019 SMRA Sumarekon 50% 6 bulan, luar biasa ya. BRI 25% 7 bulan. ICBP 33% 5 bulan. Pakuwon 20% 6 bulan ya. Nah, 2020 luar biasa karena saya bilang ya, kemarin Coach Ferry sudah cerita krisis ya, itu kesempatan yang sangat bagus untuk investasi saham ya. 2022 kemungkinan bisa hasilnya luar biasa juga ya. 2020 Wika 88% 8 bulan, luar biasa ya. CTRA Ciputra 84% 7 bulan. BTPS Bank Tabungan Pensiun Syariah, ini Bank Syariah 60% 3 bulan. ASI Astra 60% 8 bulan. Sido Muncul 60% 7 bulan. SMGR Semen ya 60% 7 bulan. 2020 ini wah, member kita sangat happy. Ingat, karena krisis itu kesempatan Anda beli saham bagus yang punya fundamental bagus di harga murah ya. Makanya sekarang ini ya, ketika kemarin habis lebaran, liburan lebaran, wah harga saham jatuh, orang panik. Wah, saya senang. Wah, bagus, makin turun makin bagus ya. Karena dulu sebelum lebaran itu IHSG, kalau Anda ingat, IHSG 7 ribuan, 7.300 kalau nggak salah. Hampir 1 bulan all time high terus ya. Begitu habis lebaran, wah jatuh terus, orang panik. Kenapa nih turun dan sebagainya? Kita bilang bagus, makin turun makin bagus ya. Sekarang kalau saya nggak salah hari ini, karena hari ini libur, kalau nggak salah IHSG sekarang 6.800 ya. Masih bagus ya. Ini bukan prediksi, tapi kira-kira perhitungan. Saya baca beberapa analis yakin bahwa akhir tahun IHSG bisa tembus angka 7.500. Bahkan bisa, kalau optimis, kalau tidak terjadi macam-macam di geopolitik yang nggak ada perang dan segala macam, IHSG bisa sampai 7.800. Ya lumayan, naik 1.000 poin itu luar biasa. Ya, jadi Anda bisa lihat sekali lagi Bapak Ibu ya. Dari track record kita dari 2016, kita rata-rata di atas 20% ya. Jadi kesempatan yang sangat bagus ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu banyak yang tanya ke kita, saya sama Pak Johan, kenapa sih ngajarin saham di Indonesia ya? Bapak Ibu, kita punya seorang teman baik namanya Bo Sanchez ya, ini orangnya ya. Kemarin juga di Filipina kita ketemuan ya. Nah, Bo Sanchez ini dia punya 3 pembantu, 1 supir ya. Dia ngajarin pembantunya nabung saham ya. Nah, suatu saat dia nulis buku My Mate Invest in the Stock Market ya. Pembantu saya investasi di pasar modal. Nah, buku ini bikin heboh ya. Karena orang berpikir, pembantu gaji berapa sih? Kemudian ya pembantu pendidikannya sejauh mana? Kita semua tahu ya, karena kondisi Filipina Indonesia mirip-mirip ya. Jadi bagaimana mungkin seorang pembantu investasi di saham dan bisa menghasilkan ya? Karena beliau percaya bahwa because everyone ought to be rich. Karena semua orang punya hak untuk menjadi kaya. Nah, ini testimoninya ya. Si Gina, ini orangnya. Ini pembantunya, salah satu pembantunya,
usia 32 tahun itu sudah punya uang lebih dari 300 juta rupiah, Bapak Ibu, dalam bentuk saham. Anda bayangkan, pembantu gaji berapa sih? Asisten rumah tangga lah ya, bahasa halusnya. Gaji berapa sih? Indonesia, Filipina sama, mirip ya. Katakan, atau dia tinggal di rumah, katakan 2 juta. Ya 2 juta, dia bisa sisihkan kalau 10% 200.000 atau 20% 400.000 setiap bulan ya. Tapi dia, ini saya tanya ya, Brother Bo, ini berapa lama dia nabung bisa dapat 300 juta? Kurang lebih dikatakan sekitar hampir 8 tahun, 7 sampai 8 tahun. Nah, Bapak Ibu, yang mengagetkan saya ya, yang mengagetkan saya adalah kira-kira berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu tiba-tiba dia nulis begini. My mate is now a millionaire. Saya kaget ya. Pembantu saya sekarang sudah jadi milioner ya. Milioner di peso itu kurang lebih hampir 400 juta ya. Ini milioner peso ya, bukan rupiah. Nah dia tulis begini lagi yang saya suka. Dia bilang begini, she's only 32 years old ya. Pembantunya ini baru 32 tahun. By the time she's 60, ketika dia pensiun di usia 60 tahun, still have 30 million peso, 30 juta peso ya. 30 juta peso itu kalau dikurskan ke Indonesia kurang lebih 1 M rupiah ya. Kemarin waktu kita sempat datang sama Pak Johan, kita lunch ya, makan siang sama Brother Bo, terus dia bilang, my mate sekarang pembantunya sudah punya 2 juta peso ya. 2 juta peso sekitar 600-700-an juta ya. Saya bilang hebat ya, pembantu punya 700 juta. Nah, itu luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ya, Anda bayangkan kalau seorang pembantu, asisten rumah tangga yang gajinya pas-pasan, yang pendidikannya pas-pasan, itu bisa punya uang katakan 1 miliar aja ketika dia pensiun ya. Seharusnya Anda ya, yang pendidikan dan gaji lebih besar dari pembantunya, harusnya bisa punya uang yang lebih besar ketika nanti pensiun. Oke, semoga tercapai. Amin. Ya. Oke Bapak Ibu, sekian presentasi saya malam hari ini ya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke tanya jawab karena banyak yang japri-japri ya. Ini hari Minggu aja. Hari libur aja banyak yang japri saya. Soal membershipnya HBC ya. Nah, malam ini saya mau sesuai janji, saya akan share tentang membershipnya HBC ya. Anda boleh lihat baik-baik. Malam hari ini kita mau buka pendaftaran buat teman-teman yang mau join membership HBC ya. Kalau Anda join membership HBC, apa aja sih yang Anda dapatkan ya? Nah, nanti kalau Anda join di membership HBC yang investing ya, Anda akan dipandu langsung oleh Coach Ferdi ya. Anda sudah kenal beliau selama 3 hari kemarin, Anda sudah lihat kualitasnya beliau dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan ya siapakah beliau, oke? Nah, apa saja yang Anda dapatkan kalau Anda join di membership HBC? Buat teman-teman yang pengen belajar cara hitung target price, buy below price dan segala macam, kita kasih Anda 2 hari masterclass ya. Ini spesial ya, karena biasanya untuk masterclass ini Anda harus bayar ya. Karena dulu kita bikin di hotel ya, untuk masterclass ini 2 hari biasanya bayarnya 5 juta ya, karena sewa hotel dan sebagainya. Tapi karena kita masih online ya, mungkin ini kelas terakhir ya, karena sudah mulai banyak yang nanya, Pak kapan offline ya, pengennya ketemu langsung dan sebagainya ya. Nah kalau nanti kita mulai kelas offline, ini biasanya masterclass ini bayar 5 juta ya, tapi karena Anda masih online, kita kasih Anda free, gratis ya. 2 hari masterclass gratis ya, plus 30 hari bimbingan. Kenapa? Saya, Coach Ferdi, Pak Johan, kita background kita trainer ya. Kita seringkali kasih training, kita tahu ya, kalau lagi training jelasin ngomong ini, ditanya ngerti nggak? Ngerti ya. Begitu praktek, AE nggak ngerti ya. Oleh karena itu kita tidak hanya kasih Anda 2 hari masterclass Sabtu Minggu ya, tapi kita kasih Anda bimbingan lanjutan selama 30 hari ya. Nah, selama 30 hari ini Anda boleh tanya, Pak, kenapa kita dianjurkan beli saham ini dan sebagainya ya. Supaya Anda terbiasa ya, baca laporan keuangan dan sebagainya, Anda semakin mengerti ya. Jadi nggak gampang tanda kutip dibohongin sama influencer ya.
Oke, nah selain dari 2 hari masterclass dan 30 hari bimbingan, ya, Bapak Ibu, 2 hari masterclass itu apa saja yang Anda pelajari? Banyak. Yang pertama adalah strategi investing, aktif investing, ya. Bagaimana Anda bisa take profit dalam waktu 6 sampai 24 bulan, ya. Dan kadang bisa lebih cepat, ya. Karena pengalaman kita kalau di tahun 2020 kondisi krisis, ya, kadang-kadang 1 bulan Anda sudah bisa take profit. Tapi ini kondisi normal, ya, 6 sampai 24 bulan, ya. Kalau bisa dapat lebih cepat, why not, ya. Nah, kemudian Anda juga akan belajar investing risk management, sangat penting, ya. Bagaimana mencegah kehilangan uang di pasar modal, ya. Ini materi yang sangat penting. Kemudian Anda akan belajar lagi practical fundamental analysis, bagaimana menemukan perusahaan yang layak untuk investasi, ya. Kemudian ada simple financial statement analysis, ya. Ini juga banyak disukai karena kita kasih Anda tips rahasia bagaimana membaca laporan keuangan dalam 15 menit. Wah, ini luar biasa, ya. Karena Anda bayangkan, ya, istri saya juga seorang analis, dia kalau baca laporan keuangan, saya lihat aja saya udah pusing. Karena rata-rata laporan keuangan, Bapak Ibu, itu minimal 500-an lembar, minimal, ya. Kemarin Gojek, Tokopedia, IPO, itu prospektusnya 900-an halaman, 960-an, ya. BRI dulu sempat dibahas sama Coach Ferdi, itu laporan keuangannya 1000 lembar, 1000 lebih halaman. Saya lihat, saya lihat tulisan segala macam yang banyak-banyak, saya udah tidur duluan, ngantuk, ya. Anda bayangkan IHSG sekarang punya 800 emiten, ya. Bagaimana mungkin Anda bisa baca semua, ya. Jadi pasti ada tipsnya. Nah, nanti di masterclass kita kasih tipsnya bagaimana membaca laporan keuangan. Cukup 15 menit Anda sudah ngerti laporan keuangan, ya. Kemudian Anda juga akan belajar value price analysis, ya, bagaimana mencegah beli saham yang kemahalan, ya. Kemarin Coach Ferdi juga sudah jelaskan, ya, murah belum tentu bagus, oke. Nah, buat Anda yang ikut bimbingan selama 30 hari, Anda akan dapat 20 video step by step to be an active investor, ya. Jadi kita akan bimbing Anda melalui video, ya. Kemudian ada 12 video lagi training new member, ya. Kemudian setiap minggu ada weekly Zoom step by step for welcoming, ya, new active investor. Kemudian Anda juga dimasukkan ke grup eksklusif WhatsApp group. Jadi Anda bisa tanya-tanya, ada Coach Ferdi di sana, ada Pak Johan, ada saya di grup mentor. Jadi Anda juga akan terus-menerus dibimbing, ya. Juga kalau ada hal-hal teknis, cara belinya gimana, cara baca porto gimana, dan segala macam, terutama buat Anda yang newbie, yang baru banget, Anda akan dibantu oleh eksklusif member support. Ada Bu Lita, Pak Matius, Bu Rika, Bu Mei, ada banyak, ya. Kita banyak tim support, ya. Nah, buat teman-teman yang nggak mau pusing, mau langsung take action, ya, kayak saya, Bapak Ibu, saya bukan orang yang rumit-rumit, ya. Saya orangnya simple, ya. Buat saya begini, simple. Saya pengen untung dari handphone, Bapak Ibu. Saya pengen untung dari handphone, saya tidak perlu ngerti cara membuat handphone, ya. Atau saya tidak perlu ngerti cara membuat apps di handphone, ya. Yang penting buat saya, gimana saya bisa dapatin handphone murah, harga murah, barangnya bagus, terus saya jual, bagaimana cara menjual, saya untung. That's it, ya. Jadi saya nggak perlu pusing-pusing, kasih tahu aja deh. Saya beli saham apa, beli di harga berapa, kapan dijual, buat saya udah cukup. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, buat teman-teman yang sama kayak saya, ya, sama kayak saya nggak mau pusing, yang penting dapat duit, ya. Anda bisa join juga di membership kita selama 1 tahun, ya. Join membership, apa saja yang Anda dapatkan? Anda akan dapat 24 saham pilihan untuk aktif investing. Nah, nanti ini akan selalu terus-menerus diperbaharui, ya. Sekarang ini sudah ada pembaharuan sejak Lebaran, ya. Sudah ada tabel baru, ya. Makanya saya nggak terlalu hafal, ya. Dan tahun ini kesempatan yang sangat bagus karena lagi krisis juga, ya. Nah, nanti Anda akan dapat tabel seperti ini, kemarin Anda sudah lihat, tapi Anda akan dapat tabel yang lengkap sekitar 24 saham, ya. Terus kita sudah kasih Anda semua detail, ya. Misalnya alokasinya ini manajemennya, ya. Misalnya perbankan Anda maksimum cuma boleh 30%, consumer good Anda maksimum 30% dan lain-lain, ya. Nah, Anda lihat ini kenapa ada warna putih, kuning dan sebagainya, ya. Kalau kuning harganya masih di bawah BBP. Jadi kadang-kadang lihat, oh ini tulisan kecil-kecil susah banget, Pak. Nah, Anda cari yang
kalau mau beli, cari yang warnanya putih kolomnya ya. Itu berarti masih di bawah BBP, boleh beli. Kalau kuning artinya di atas BBP tapi belum mencapai TP. Artinya jangan beli tapi juga jangan jual ya. Nanti kalau warnanya hijau berarti sudah capai target price, boleh jual ya. Tapi ingat hasil jualnya Anda belikan lagi saham lain yang di bawah BBP. Kalau biru ini top slice, boleh jual sebagian. Nah, kalau Anda perhatikan Bapak Ibu, di kolom action itu ada yang tulisan favorit, ada wait for pullback, ada buy ya. Karena kenapa? Ini BBPTP ini ada analisa fundamental ya, analisa fundamental. Sedangkan favorit, buy dan segala macam ini adalah analisa teknikal dan sentimen ya. Nah, saat ini kita menganjurkan teman-teman beli dulu yang favorit ya, karena kalau favorit itu kemungkinan ya, tidak pasti tapi kemungkinan besar secara teknikal, secara sentimen dia bisa naik lebih cepat ya, supaya kita mau Anda teman-teman lipat duitnya bisa lebih cepat ya. Kalau bisa 1 bulan, ngapain harus tunggu 6 bulan ya. Jadi prinsipnya seperti itu ya, supaya teman-teman juga happy ya kan. Makanya nama komunitas kita Happy Billionaires ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini contoh beberapa rekomendasi HBC ya. ASA seperti yang kemarin diceritakan sekarang lagi turun. Nah, kita senang ya, turun terus ya. ASA kita dulu waktu pertama kali rekomendasi di angka ini ya. Kita pertama kali rekomendasi 9 Juli 2019 di harga 870 per lembar. Ketika dia lagi turun, Bapak Ibu, justru ini kesempatan nambah karena kita sudah tahu ini perusahaan fundamentalnya bagus ya. Nah, ketika dia naik, Anda lihat, cus, naik tinggi, 600-an%. Wah, ini cuan gede ya. Kita happy karena banyak teman-teman kita ya, Pak Johan Kosverdi juga dapatnya gede di saham ASA ya. Kalau udah dapat gede, selalu ngomongnya begini, sayang ya, belinya kurang banyak. Namanya manusia ya. Oke, saya lanjutkan. Atau ini contoh SIDO muncul. Nah, makanya kemarin ada yang nanya di grup ya, Pak, kenapa PH, Pak Fros, kenapa kurang bagus? Ya, karena biasa-biasa aja. Saya mendingan cari yang kayak begini nih, SIDO muncul. Ya, pertama kita rekomendasi di 22 Maret 2019 di angka sekian, ya, ketika dia naik 191%, hampir 2 kali lipat, ya, dari rekomendasi kita, hampir 1000, luar biasa. Oke. Nah, ini head analis kita, Mr. Jason Mariposa, beliau orang Filipina, punya gelar CFA, kemarin beliau barusan diangkat menjadi VP, ya, Vice President dari CTS Global yang kemarin IPO, ya. Ini orang jago banget ya. Kalau buat saya ini orang udah kayak jenius ya, karena memang luar biasa ya. Beliau juga punya pengalaman trading di market US, Hong Kong, Jepang, Indonesia, Filipina lebih daripada 10 tahun ya. Jadi dan selama HBC berdiri, beliaulah yang banyak membantu kita dari hari ke hari ya. Jadi udah 6 tahun ini kita dapat rekomendasi dari Mr. Jason dan hasilnya luar biasa seperti yang saya tunjukkan ke Anda ya. Beliau juga seorang analis makroekonomi di CTS Global ya. Juga seorang mentor sekolah trading Keilung Trading Institute ya, yang sekolah 3 bulan itu, dan beliau juga head analis dari Happy Billionaires Club ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sering kali tanya ya, seperti saya dulu juga tanya, mengapa orang asing ya bisa tahu kondisi Indonesia lebih bagus dan lebih cepat daripada orang Indonesia sendiri ya? Saya dulu bingung ya. Pernah ada satu kejadian ketika ada bom, tahun berapa saya lupa. Ada bom di Sudirman. Anda tahu begitu bom meledak, Bapak Ibu, itu IHSG langsung turun dan yang jual banyakan asing. Saya bingung, kenapa? Bagaimana orang luar negeri bisa tahu duluan beritanya dari orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, tinggal di Jakarta ya. Saya baru dengar beritanya aja itu udah IHSG udah turun duluan. Orang asing udah jualan. Ternyata Bapak Ibu saya baru temukan ya. Mereka rata-rata berlangganan namanya Terminal Bloomberg Bapak Ibu ya. Ini senjata rahasianya. Terminal Bloomberg ini berlangganan. Saya sempat cek di Yahoo Finance. Ini di tahun 2013 ya. Saya cek harganya itu 24.000 US dollar per tahun ya. Saya hitung-hitung kasar. Kalau 24.000 US dollar per tahun
Artinya sekitar 345 juta per tahun atau kira-kira 28 juta per bulan. Terakhir saya sempat tanya ke Mr. Jason, setiap bulan bayarnya berapa? Sekarang sekitar 27.000 US dollar per tahun. Saya garuk-garuk kepala ya. Jadi udah 30-an juta. Lagi pula kita pernah tunjukin, Anda boleh lihat di IG kita ya, Happy Billionaires Club, kita pernah kemarin waktu di Filipina kita minta Jason kasih lihat dong ya gimana caranya screening saham ya dari terminal Bloomberg. Ini data super lengkap. Anda mau cari data apa aja di sini semua ada. Perusahaan yang pokoknya yang sudah IPO mereka punya data yang super lengkap ya. Jadi ini senjata rahasia para investor kelas dunia, world class ya. Nah, Bapak Ibu kita bersyukur ya karena saya dan Pak John juga mikir seandainya kita bisa berlangganan ini pun yang sudah cukup mahal, kita belum tentu ngerti ya. Pertama kali saya ditunjukin, wah cara terminal Bloomberg ini dapat ini data ini kayak gimana segala macam, saya pusing ya. Saya bilang udah deh, kita mendingan bayar Mr. Jason aja, dia yang punya terminal Bloomberg langganan, ya kita bayar dia aja. Ya, kita bayarnya dolar Bapak Ibu, jadi ya cukup mahal ya. Tapi worth it, ya kita merasa sangat worth it. Jadi ini senjata rahasianya Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan Coach Ferdi ya. Kalau Anda lihat tampangnya yang kalem dan sebagainya, ini beliau bukan orang sembarangan ya. Beliau S2 Finance Manajemen ya. Jadi makanya kenapa bisa baca laporan keuangan dan sebagainya. Karena kuliahnya S2 di Finance. Beliau juga Certified Professional Financial Modeler. Ini juga gelar bergengsi ya. Mirip CFA ya di bidang financial, jadi luar biasa. Beliau juga certified coach from ICC UK ya. Ini juga gelar bergengsi dari United Kingdom ya, Inggris. Juga beliau certified NLP coach. Jadi teman-teman yang mau tanya NLP boleh tanya sama beliau dari NLP USA ya. Beliau juga banyak coach entrepreneurship di lebih daripada 30 kota di setiap tahun ya sebelum pandemi. Beliau juga banyak nulis buku di Gramedia, Anda boleh cari bukunya. Saya dulu sering ke Gramedia, sekarang udah jarang ya. Jadi beliau dalam arti kata Bapak Ibu, kita tidak memberikan Anda analis kacangan ya. HBC bukan komunitas abal-abal. Kita punya pengalaman, punya coach yang punya pengalaman, background financial dan sebagainya dan kelas dunia ya. Coach Ferdi juga salah satu coach kita yang luar biasa ya. Nah, sehingga kalau Anda mau tanya macam-macam silakan ya. Kalau saya sih ikutin aja lah ya. Kita nggak perlu jadi orang pinter untuk kaya ya. Kita bisa bayar orang pinter untuk jadi orang kaya ya. Nah, nanti Anda juga akan ada webinar bulanan bersama Coach Ferdi. Jadi dari 20-an saham yang kita rekomendasikan setiap bulan, Coach Ferdi akan mengulas ya, kenapa kita rekomendasikan ini, apa yang sedang terjadi dan sebagainya ya. Contoh berapa bulan yang lalu banyak yang nanya, kenapa Unilever turun terus? Nah, nanti dibahas secara detail. Atau kemarin juga Gojek Tokopedia mau IPO. Nah, kita bedah emiten dan sebagainya. Jadi Anda boleh tanya ke Coach Ferdi ya soal saham-sahamnya dan sebagainya ya. Nanti Anda juga akan dapat alert ya, kapan saat jual, kapan take profit dan sebagainya ya. Karena kita mau Anda kalau jadi member, Anda nggak usah pusing ya. Saya bilang sama Pak Johan ya, kita mau member HBC, cari duit yang banyak, sisihkan 10-20%, nanti soal beli saham apa, beli di harga berapa, kapan dijual, nanti kita kasih tahu ya. Jadi Anda cari duit yang banyak supaya kan biarkan duit bekerja buat Anda. Sisanya biarkan HBC yang membantu teman-teman ya. Nah, ini ada banyak testimoni baik dari member, baik dari mereka yang ikut masterclass dan sebagainya ya. Saya ambil beberapa. Misalnya contoh ini ya. Sebagai ibu rumah tangga, ikutan masterclass HBC adalah langkah besar saya untuk memulai investasi di pasar modal. Apalagi dengan kesibukan mengurus anak dan keluarga. Sebelumnya saya kira pengetahuan saham adalah hal yang rumit, tapi belajar di masterclass HBC, metode belajarnya sangat mudah dipahami, terutama buat pemula seperti saya.
Thanks to all coaches yang sabar menjawab semua pertanyaan-pertanyaan para newbie. Even untuk emak-emak seperti saya yang harus ikut belajar sambil ngomong anak pun masih bisa loh ya. Yang pasti lebih yakin memulai investasi bersama HBC. Thank you HBC. Dia kasih foto sambil ngomong anak belajarnya, ini laptopnya ya. Saya merasa beruntung bertemu dengan HBC lewat IG. Meski tidak sengaja menemukannya. Bermain saham sudah pernah saya lakukan 30 tahun yang lalu ya. Waktu perbankan nampaknya stabil. Terperosoklah saya dengan dana besar sekali waktu itu dan saya tidak minat lagi. Sebulan lalu saya baca HBC menjadi tertarik ikut pelatihan 5 hari. Nah, seperti Bapak Ibunya, dan jadi makin kuat niat saya untuk mulai lagi belajar saham. Dan ternyata tidak salah pilihan saya bergabung dengan HBC. Pelatihnya benar-benar memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Semoga tim HBC selalu sehat, banyak rezeki, dan semangat mengajar Indonesia menjadi bangsa yang unggul. Terima kasih dan sukses untuk kita semua. Ya, terima kasih buat doanya. Ya, ini juga ada siapa ini ya? Setelah mengikuti kelas HBC dan sudah berkeliling mengikuti seminar saham lainnya, ternyata saya kaget. Harganya terjangkau, tetapi ilmunya simple, gampang dicerna orang awam dan daging banget. Dapat bimbingan sampai profit, diajarkan mengerti, bukan hanya diberi sinyal buy dan sell. Membernya sudah banyak dan metodenya sudah teruji, menandakan HBC komunitas besar dan bukan komunitas newbie atau abal-abal. Ya, yang paling penting saya sibuk dan mendapatkan solusi menjalankan saham tanpa meninggalkan aktivitas saya. Sukses terus HBC. Thank you ya. Ini juga luar biasa HBC, benar-benar telah merubah persepsi saya tentang dunia pasar modal atau saham. Ternyata bermain saham itu sangat ilmiah, bukan spekulasi tanpa dasar ilmiahnya. Saya jadi paham walaupun bukan ilmu pasti, namun argumen-argumen yang dipakai untuk mengambil keputusan sangat logis. Agak menyesal juga sih mengenal HBC setelah usia pensiun. Jadi agak kurang leluasa. Anyway, thanks HBC atas transfer ilmunya dan hospitality yang luar biasa. Ada banyak Bapak Ibu ya testimoni dari para member ya. Satu lagi, udah ya. Nanti Bu Lita atau tim boleh tolong share lagi beberapa testimoni. Kita punya banyak sekali testimoni ya, karena member kita juga sudah ribuan ya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita mau kasih Anda special offer ya. Hanya malam hari ini saja. Biasanya Bapak Ibu, normalnya kalau Anda ikut masterclass 2 hari ini sebelum-sebelumnya ya, Anda harus bayar 3.997.000 atau sekitar 4 juta. Terakhir kita udah 5 juta, hampir 5 juta ya. 30 hari bimbingan jadi investor Anda harus bayar 2,9, artinya kurang lebih 3 juta. Membership 1 tahun Anda harus bayar 2,9 atau hampir 3 juta. Total Anda harus bayar kurang lebih, kalau Anda ikut semua ini, harganya 9,9 atau kurang lebih 10 juta. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita mau kasih Anda super special offer ya. Mungkin ini yang terakhir karena pandemi sudah berakhir, ini harga pandemi ya. Kita belum mengubah. Kalau pemerintah sudah jadikan endemi, nah, harganya akan naik karena ini sudah harga endemi ya. Malam ini saja kita kasih Anda special offer hanya 2.970.000 per tahun. Ya, ini 1 tahun ya. Jadi kalau dibagi per bulan kurang lebih ya 200-an ribu. Hari ini 200-an ribu Anda bawa anak istri ke mall, makan food court aja bisa nggak cukup ya. Nah, malam ini kita juga kasih Anda super special offer hanya untuk 10 orang pertama Bapak Ibu yang mau langsung join malam hari ini. Anda kita kasih bonus tambahan ya buat teman-teman yang join malam hari ini, harga 2.970.000 per tahun, kita kasih tambahan bonus 1 bulan membership ya. Jadi Anda dapat 13 bulan plus kita juga kasih Anda free kelas trading selama 5 hari. Nah, kelas trading ini Anda akan belajar baca chart ya, charting ya, karena kalau Anda pengen tahu kapan titik masuk, kapan titik keluar, kapan buy, kapan sell ya, Anda harus belajar chart ya, baca chart, lihat pergerakan dan sebagainya. Nah, minggu depan kita akan ada kelas trading. Nah, buat teman-teman yang join malam hari ini, kita kasih Anda free, gratis kelas trading selama 5 hari. Anda akan belajar tentang technical ya. Jadi kalau Anda sudah punya basic fundamental, kemudian Anda belajar technical, kalau 2 ilmu ini digabung, powerful ya. Anda akan
semakin hebat, semakin luar biasa di pasar modal ya. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang ingin langsung join malam hari ini karena cuma 10 orang saja yang kita kasih bonus ya. Silakan Anda bisa kontak WhatsApp ya, jangan telepon. WhatsApp ke hotline kita di 0812 2626 4488. Sekali lagi Anda tinggal WhatsApp di 0812 2626 4488. Juga buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lebih lanjut dan sebagainya, dan silakan kontak ke nomor WhatsApp 0812 2626 4488. Oke, sekian presentasi saya ya. Ya, sudah Pak Johan sudah gabung malam, Pak Johan. Halo, selamat malam. Coach Ya. Ferdi juga sudah ada di sini. Ya, Coach Ferdi, malam Coach. Malam. Oh, Ya, Top, luar biasa. Ferdi topinya dari Amerika punya tuh. Iya. Teman-teman, kita juga dibantu malam hari ini Bu Lita. Selamat malam Ibu Lita. Iya. Dan Bu Lita dan Bu Rika. Ya, Bu Lita dan Bu Rika ini juga tim support kita, teman-teman. Jadi ya boleh dibilang 80% tim kita support semua ya, tim support ya. Karena itu yang bagi HBC yang paling penting itu ya, membantu dan membimbing teman-teman. Jadi Bu Rika itu terkenal super sabar ya. Jadi biasanya kalau yang bilang gaptek langsung kita kirim ke Bu Rika ya, nanti diajarin sampai nggak gaptek. Oke, ini ada pertanyaan. Bu Evi, mau coach belajar teknik kapan diadain? Senin depan kita ada kelas trading. Benar ya Coach Johan ya? Iya, betul. Ya, Senin depan 1 minggu 5 hari kita akan belajar soal trading. Ya, Bu Evi. Kalau Anda join malam hari ini, kita kasih Anda free, gratis untuk belajar selama 5 hari. 0812 2626 ya. Saya nggak hafal loh. 4488. Ya, Pak Daniel tanya, nomornya diulang. Oke. Oke, Pak Joko ada nanya perbedaan harga grupnya. Jadi Pak Joko mungkin bisa kontak ke hotline aja, nanti dijawab oleh salah satu Bu Rika atau Bu Lita, karena mungkin Pak Joko ini udah member ya, nanti ada special price-nya juga buat member. Jadi kontak ke ke hotline, nanti dibales. Oke? Dan teman-teman yang bilang join ini langsung ke hotline ya, karena kita di sini, saya, Pak Kun, Coach Ferdi ini hanya baca doang nih ya, nggak nyatet. Jadi kita nggak tahu siapa nih. Iya. Anda jangan bilang join di grup chat ya, karena saya Pak Johan kita nggak terima ya. Kalau Anda bilang join sama kita lupa besok. Anda harus chat ke hotline ya, nanti Pak Bu Lita sama Bu Rika yang akan catat. Jadi Anda jangan sampai nanti komplain, Pak saya kan sudah join ya, saya udah chat di bagian chat kok nggak masuk ke grup, nggak masuk member. Nah, jangan, Anda harus chat di WhatsApp supaya nama Anda tercatat ya. Oke, langsung ya. Membership investing mencakup trading juga atau grup membership khusus trading ada tersendiri memang kita pisahkan karena berdua hal yang berbeda. Teman-teman udah dengar Coach Ferdi udah terangkan strateginya juga sangat berbeda, menganalisanya juga berbeda. Nah, kalau Anda mau paketan mau lakukan dua-duanya ya, mau membership mau trading dan invest juga, langsung juga kontak ke hotline, nanti akan diberitahu akan dijelaskan oleh Bu Lita dan Bu Rika. Ya, Pak Bisma, sudah coach langsung hubungin hotline. Mantap Pak Bisma. Yang penting semangat ya. Kemarin kita awal bulan kemarin barusan ketemu sama coach ketemu sama mentor kita Mr. Edward Lee. Beliau sudah hampir 70 tahun Pak Bisma. Hampir 70 tahun. Tapi semangatnya luar biasa ya. Saya sampai bingung ya, karena 10 tahun, 11 tahun yang lalu saya ketemu dia nggak ada bedanya ya. Dan ini saya cerita sedikit ya Pak Bisma. Waktu awal-awal COVID, beliau kena COVID. Wah, saya sampai kaget ya. Saya sampai sama istri saya kita doa karena khawatir ya. Terus yang kemarin yang luar biasa, saya belajar sama beliau, dia bilang begini, "You think I'm old?" Dia ngomong begini ya. "You pikir saya udah tua ya, udah umur 70 tahun." Dia ngomong begini Pak Bisma. Dalam bahasa Inggris ya, dia bilang, "I have a friend, 85 years." Ya. Dia punya teman usia 85 tahun, he still have another project for 20 years. Umur 85 tahun masih punya project
20 tahun, artinya kalau selesai proyeknya seratusan tahun. Jadi dia bilang no retire, jangan pikirin pensiun. Ya, jadi Pak Bisma semangat. Warren Buffett tahun ini usia 92 tahun, tetap semangat. Ya, saya sampai mikir, jangan-jangan invest saham itu bikin orang panjang umur. Karena mikir melulu ya. Iya, otaknya jalan terus ya. Jadi bisa bikin sehat. Oke, Coach Ferdi, ini mungkin pertanyaan saya, Pak Roni nanya, saya belajar lewat YouTube ya, mulai bulan Juni tahun 2021 mencari saham bagus. Saya beli saham GGRM waktu itu 34.200, sempat naik ke 42.000, turun terus sekarang sampai 30.550. Karena saya prinsipnya investasi, maka saya nggak jual waktu tinggi. Nah, itu dia kenapa kita aktif investing kan ya. Dia kenapa aktif investing. Saya dengar GGRM diprediksi 32.000 ya. Kalau saya terus nanam di GGRM, bukankah itu menggali kubur sendiri? Betul. Atau lepas lalu beli saham baru? Saya masih belum paham. Silakan Pak Coach Ferry. Yes, saya bahas dari sisi fundamental, nanti Coach Johan teknikal ya, teknikal untuk lepas. So kalau kita bicara secara fundamental, bisnis modelnya kan jual rokok ya, dan ya pabrik rokok gitu ya. Dari sisi bisnis model aja, dari sisi market aja, sekarang ini ya perokok itu adalah orang-orang tua, ya orang-orang tua, ya. So ketika nanti terjadi gap, yang di mana sekarang kita sudah mulai terjadi gap, ya di mana usia produktif adalah anak-anak milenial, nanti terjadi naik lagi, milenial naik, Gen Z juga masuk usia produktif. Nanti adalah generasi berikutnya. Nah, generasi berikutnya ini semuanya sudah mulai mengurangi rokok. Ya, jadi secara bisnis modelnya kita lihat secara market share, market size itu semakin mengecil kuenya, gitu. Jadi secara long term, kalau GGRM ini tidak melakukan inovasi, dia hanya menggunakan produk yang sama aja, yes, dia pasti akan mulai uzur. Nah, itu satu ya dari sisi bisnis model, gitu ya. Jadi saya sih nggak rekomendasi sampai dia nanti ada inovasi apa, kalau dia masih marketnya ngarepin orang tua, orang yang sudah generasi di atas milenial, wah saya nggak terrekomend. Itu satu. Kedua, rokoknya udah rokok milenial ya Coach ya? Iya, kalau sekarang rokoknya udah rokok milenial, vape, vape ya, yang rokok elektrik itu. Rokok elektrik, ya kan. Nah, yang kedua dari sisi kita bicara dari sisi laporan keuangan gitu ya. Kalau teman-teman lihat 3 tahun terakhir ini memang secara sales naik, makanya kenapa harga sahamnya sempat naik juga gitu. Tapi dari sisi marginnya itu mengecil terus dia, setiap tahun itu mengecil. Ya, jadi salesnya makin tinggi, omsetnya makin tinggi, penjualan makin tinggi, cost-nya juga makin tinggi, sehingga keuntungannya makin kecil ya. Kalau sekarang ini kalau saya nggak salah itu tadi saya lihat sebentar itu sudah di angka 4,5% marginnya. Sementara di tahun-tahun sebelumnya bisa 9%. Artinya marginnya bottom line-nya itu sudah hilang setengah. Nah itu signifikan banget tuh. Makanya kita kabur aja lah udah dari GGRM menurut saya. Nah masalah nanti jual apakah mungkin bisa naik sedikit atau gimana di harga berapa? Nah itu bicara teknikal tuh. Silakan Coach Johan kalau ada masukan. Kalau dari teknikalnya sangat menyedihkan karena harga tertingginya sebenarnya di tahun 2019 di awal di bulan Februari, sekarang boleh dibilang sudah turun 67%. Nah, kita dan terus turun ya, sejak dia turun itu nggak pernah berhasil tembus dari EMA 200 nih kalau yang kita pakai sebagai pengukur tren ya. Jadi dari 2 tahun lalu 2019, 2020, 2021, 2022 4 tahun ya. 3-4 tahun itu trennya itu downtrend. Jadi saya nggak berharap banyak nih. Saya nggak berharap banyak. Mungkin kalau bisa dibahas teknikalnya adalah cari kesempatan untuk keluar sebaik-baiknya mungkin. Iya. Ya, nah itu kenapa penting ya? Maksudnya itu juga kenapa kita ada HBC, teman-teman saya Pak Kunardi, kita start HBC karena kita tahu ya namanya saham ya. Kita appreciate kalau teman-teman rajin belajar gitu ya, baca buku, nonton video YouTube, tapi kita sudah pernah di sana gitu. Kita tahu orang butuh mentor, orang butuh dibimbing gitu. Kalau Anda karena siapapun kan bisa bikin video YouTube gitu.
Jadi Anda nggak tahu source-nya seperti apa gitu. Jadi itu juga kenapa kita tahu orang butuh, sehingga kenapa kita melahirkan HBC. Itu ya Pak Gun. Ya. Oke, selamat buat Pak Sahibul Izar yang sudah join. Selamat buat Pak Purwanto yang juga sudah join. Welcome to the club ya. Nanti ada ininya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Coach Ferdi ini ya. Kalau nggak ada basic akuntansi, bisa nggak dari Bu Margaret? Bisa ikut materinya, Coach? Bisa banget. Kita ini investor, bukan akuntan. Jangan khawatir. Kita bukan mau jadi akuntan. Saya, Pak Johan, kita nggak ada basic. Kita dulu kuliah di BINUS, ya, belajar komputer. Beda jauh sama saham ya. Tapi buktinya bisa. Ya, kita bikin HBC supaya Anda yang tidak punya basic akuntansi, nggak ngerti saham dan sebagainya, yang penting bisa untung dari saham pasar modal ya. Ini Bu Junita juga tanya, Coach, nanti diajarin cara menentukan BBP dan TP nggak, Coach? Yes, nanti di masterclass kita akan ajarin cara menentukan BBP sampai dapat TP-nya, target price-nya. Kalau di kelas 5 hari kan kita belum bisa ya, karena itu butuh waktu lebih panjang. Ya, di masterclass butuh waktu lebih panjang, jadi bisa di situ. Masterclass itu 2 hari full, jadi nanti kita akan bahas detail ya. Nanti dikasih contohnya segala macam, plus dikasih contoh cara gampang 15 menit bisa baca laporan keuangan. Nah, itu tips berharga. Oke, selamat buat Bu Geraldine Patricia yang sudah join. Welcome. Selamat juga buat Pak Tan yang sudah join, Pak Dominic yang sudah join, Bu Niluh Sukesi yang sudah join, Pak Suharking yang sudah join. Welcome. Ini ada pertanyaan follow up nih dari Pak SW. Silakan. Coach, GGRM kan rasionya bagus, PBV di bawah 1, PER rendah, dividen rutin kenapa jelek? Nah, ini yang kemarin saya bahas nih. Makanya kita tidak langsung masuk ke dalam valuasi. PBV itu bicara valuasi, PER itu bicara valuasi, mahal atau murahnya saham. Ya, kita bicara fundamental dulu di hari kedua. Bisnis modelnya gimana? Kemungkinan ke depannya perusahaannya bisa bertumbuh atau perusahaannya menyusut. Nah, ini ada bagus nih Pak Januar. Saya senang banget di kelompok angkatan hari ini tuh banyak informasi ya. Saya senang banget. Jadi dibilang Gudang Garam saat ini sedang bangun bandara di airport di Kediri. Jadi orang Gudang Garam, owner juga nggak bodoh. Dia tahu bahwa bisnis ini kalau mereka nggak inovasi, mulai uzur. Jadi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah diversifikasi ke sektor lain. Ya, bangun airport lah, properti lah, proyek ini, proyek pemerintah dan sebagainya. So mereka make money dari industri lain. Nah, kalau mereka aja sudah kabur, kenapa kita masuk? Ya, Sampurna aja sudah 100% dijual rokoknya ya ke siapa tuh asing, kok saya lupa namanya. Ya, adalah yang asing itu. Gitu. Di Morris. Jadi kalau Anda ini populer beredar di luar, pokoknya lihat PBV dan PER saja. Tidak segampang itu teman-teman. Itu yang kita coba jelaskan pada teman-teman kan. Pak Coach Ferdi udah 2 hari berusaha menerangkan konsepnya ya. Nggak bisa hanya lihat PER dan PBV saja gitu ya, lalu bilang murah gitu. Mungkin benar Anda bilang murah, tapi kita punya satu ungkapan ya, murah bisa makin murah dan terus murah gitu ya untuk waktu yang lama gitu. Ada alasannya mengapa dia murah gitu teman-teman. Orang di pasar saham itu pinter-pinter. Kalau mereka melihat barang ini, kalau mereka menjauhi barang ini, ya ada alasannya. Mungkin kita nggak tahu alasannya, tapi kalau Anda ngelihat, kayak Anda pergi ke restoran yang baru kan, kalau Anda lihat rame, ya itu ada alasannya mengapa dia rame kan. Kalau Anda lihat sepi, ya itu prinsipnya Coach Ferdi itu katanya, jangan kita pergi ke tempat yang sepi katanya. Yes. Oke, selamat buat Pak Ahmad Al-Hafif yang sudah join, Pak Roni yang juga sudah join, luar biasa. Welcome. Ini sudah WA hotline tapi belum di-reply. Tenang, teman-teman yang sudah WhatsApp ke hotline kita belum dijawab, ya, harap bersabar. Kita janji pasti akan dijawab ya. Bu Lita, Bu Rika sudah siap malam hari ini, pasti akan dijawab. Nah, tunggu giliran karena antri ya, pasti dijawab. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Saya ingin menjelaskan supaya juga teman-teman juga tidak over expectation gitu ya. Pak SW nanya, member boleh minta bantu dianalisa suatu saham yang member berminat beli, tanda tanya gitu ya. Nah, pertanyaannya sih minta bantu dianalisa boleh. Tapi
yang bisa kita bantu terbatas. Ada berapa Pak sekarang? 700. Hampir 800. Hampir 800 saham di seluruh Indonesia, di pasar saham Indonesia. Kalau Anda tanyakan satu persatu, kapan kita bisa melayani member? Gitu. 24 saham yang dipilih oleh Coach Ferdi dan Jason itu sudah dianalisa dengan sangat mendalam dan tidak mudah. Ya, menganalisa satu saham aja akan, saya rasa, berminggu-minggu Pak Coach Ferdi ya. Karena Anda harus baca semua gitu. Karena ini komitmen jangka panjang, kan Anda mau invest jangka panjang di situ. Jadi Anda boleh nanya, kita bisa bantu apa yang kita tahu, kita bisa komen, tapi jangan berharap satu persatu saham kita analisa secara mendalam. Ya, bayar Coach Ferdi berapa kalau minta dianalisa 800 saham, Coach? Dan kebanyakan saham mungkin hanya 30%, maksimal 40% yang mungkin layak invest lah ya kalau kita bilang ya. Yang lainnya 60%-nya mungkin 70%-nya dilirik pun tidak perlu gitu. Betul Coach? Betul sekali. Jadi nggak semua orang yang meng-IPO-kan perusahaannya dengan yang baik. Ada orang yang sengaja IPO untuk ambil duit terus kabur, exit gitu ya. Dan banyak yang seperti itu. Dan kemudian saham-saham tidur itu yang kemudian karena saham itu sudah tidur, ada di masyarakat, dimainkan oleh oknum-oknum, digoreng, dikasih cerita, dimanfaatkan. Ownernya mah udah kabur lama, udah nggak tahu kemana. Iya. Oke, Pak Reza, apakah ada membership untuk di bawah periode 1 tahun, contoh 6 bulan dan atau 3 bulan? Nggak ada Pak Reza, ya, karena kita nggak mau ngejar Anda cuma bayar 3 bulan, misalnya 3 bulan berapa? Cuma 500.000, ya. Nanti kita dan juga investing itu jangka panjang kan bro? Iya, investing juga jangka panjang. Kalau 3 bulan ngejar 500.000, udah kayak debt collector. Nanti kita ada divisi baru debt collector, kan susah ya. Kita nggak mau fokus di sana Pak Reza. Kita cuma mau yang 1 tahun. Nanti kalau mau minta bantuan segala macam untuk gimana dan sebagainya, ya coba kontak ke hotline. Siapa tahu Bu Lita, Bu Rika punya solusi buat Pak Reza. Ya coba tanya dulu di hotline. Apakah ada solusi nggak? Pak Andreas, Philip Morris, betul Philip Morris yang beli itu ya. Betul, banyak nih teman-teman yang bantu balas nih, Philip Morris. Udah jago-jago nih, batch ini jago-jago nih. Senang dengan angkatan ini, banyak informasi. Iya. Oke, selamat buat Pak Setio Nugroho, Ibu Ruth yang juga sudah join membership, luar biasa. Mohon maaf yang namanya mungkin ke skip ya Bapak Ibu. Ini banyak ini jadi naik terus nih ya. Nah, ini Bu Nelly nih nanya ke Bu Lita nih. Malam saya sudah transfer buat join, belum dibales. Apakah saya masih bisa masuk 10 besar? Maksudnya minta bonus. Bu Lita, boleh tambah bonus? Udah 10 nih kayaknya dari tadi. Tambah bonus ya Pak? Ya, boleh lah. Boleh. Tapi 5 orang aja ya tambahannya ya. Tambahan 5 orang ya, oke siap. Sudah nggak dapat lagi bonusnya. Oke, Pak Jackson juga bilang udah transfer nih katanya, mohon dicek. Siap, ya. Pak Tulus tanya, ini untuk member investing ya? Betul, Pak Tulus. Jangan-jangan nih Tulus yang nyanyi nih ya. Yes. Oke, Coach, ada nanya istilah buyback dalam saham, mungkin buyback yang dilakukan oleh perusahaan ya, Coach? Ya. Pak Niko ya, Coach, ada istilah buyback dalam saham itu artinya apa? Jadi biasanya perusahaan, kalau bagian dari strategi dia lah, punya beberapa alasan. Misalnya satu alasannya, dia melihat harga saham tuh sudah cukup rendah gitu ya, sudah cukup rendah sehingga dia membeli kembali saham-saham yang ada di publik sehingga jadi kembali milik perusahaan. Itu yang disebut dengan nama buyback gitu. Jadi perusahaan membeli kembali perusahaan yang ada di publik jadi miliknya, atau owner membeli saham tersebut gitu. Biasanya buyback itu salah satu sentimen positif ya, biasanya, nggak selalu. Ya, tergantung. Karena owner percaya sahamnya bagus ya. Kalau udah turun sampai segitu, dia bilang kok murah amat, dia beli. Kayak contoh waktu BCA turun sampai 2.200.000 satu lot ya waktu pandemi, awal-awal pandemi itu presidennya sendiri beli sampai berapa miliar ya. Dia beli, begitu dia ada berita dia beli sahamnya, saya bilang sama istri saya, kita juga borong ya, karena BCA turun makin berapapun saya akan borong ya. Karena itu. Oke, selamat buat Bu Tri Lestari yang sudah join, Bu Nelly Setiani sudah join, Bu Lia, Bu Dian, luar biasa banyak ibu-ibu ya. Pak Jackson,
Jackson Petrus sudah join, Ode, Nelly juga sudah join. Welcome. Oke, ini ada Pak Dominic nih. Coach, mohon saran untuk ICBP. Saya nabung saham tersebut sejak 2020. Harga saham turun terus-terusan. Yes, kalau Anda masuk sejak 2020, dia pasti akan turun terus-terusan. Pertama, kena pandemi, ya, daya beli masyarakat holding, ya. Jadi mengurangi pembelian, nahan dulu sehingga kena impact itu. Kedua, sekarang kita sedang dalam krisis bahan baku, ya, inflasi tinggi. Sehingga biaya bahan baku untuk Indofood, ya, untuk consumer goods lah, kita ngomong secara keseluruhan, consumer goods itu juga tertekan, ya. Sekarang kita dalam proses itu sedang tertekan. Tapi kabar baiknya Indofood dia termasuk salah satu market leader di Indonesia. Dia punya, kita sebutnya price power, ya, sehingga masih boleh untuk investasi, tapi dengan catatan tetap hati-hati karena dia masih dibayang-bayangi dengan kenaikan input biaya bahan bakunya, ya, dan masih dibayang-bayangi dengan inflasi lah. Tapi kalau saya pribadi, kalau suka boleh ditahan, boleh ditambahin. Tapi kalau saya pribadi ada sektor lain yang lebih menarik. Tapi masih rekomen lah kalau untuk Indofood. Dia masih kuat banget kok. Masih bisa naik lagi harganya. Tapi mungkin nggak dalam waktu dekat karena kita still in inflation mode gitu. Ya, selamat buat Pak Gurmit yang sudah join, Pak Stephen Wimenta yang sudah join. Welcome. Pak Suwarsi katanya belum disebut, saya nggak tahu ya. Ini Pak Suramta yang sudah join, Pak Supardi juga sudah join, ya, luar biasa. Tambahan juga soal Indofood atau ICBP. Sekarang orang-orang luar negeri, kemarin saya sempat baca di Korea, ya, banyak artis Korea, K-pop dan segala macam mulai suka Indomie, ya, mie goreng dan sebagainya. Jadi ada harapan, ya, ICBP. Ini Bu Santi bilang, ya, sorry. Lanjut. Ini muncul saham satu-satu nih tanya ini. Ya, makanya. Saya mungkin terakhir ya, kalau soal saham terakhir ya, yang Medco ya, soal ini penting nih. Coach Bu Nelly, mohon saran untuk Medco sejak 2015 malah turun, boleh minta view. So, mungkin ini sekali lagi, saya kemarin juga sudah share teman-teman, saham-saham komoditas, terutama saham energi, saham yang sekarang populer, CPO, itu tidak direkomendasikan untuk investasi. Kenapa? Karena mereka masuk saham cyclical, saham yang istilah mudahnya mereka harga sahamnya itu naik turunnya drastis gitu ya, sangat fluktuasi gitu ya. Dan bisnis model mereka itu sangat tergantung dari harga komoditas dunia. Jadi mereka kan jual komoditas dunia gitu. Kalau kayak Medco kan jual oil. Jadi mereka ngambil oli, ambil minyak, jual minyak. Jadi cuma ngambil dari terus jual gitu. Jadi harga jual mereka tergantung dari harga minyak dunia. Ya, jadi mereka nggak ada nilai tambah gitu. Jadi kalau harga minyak naik, ya pendapatan mereka naik. Tapi kalau harga minyak turun, pendapatan mereka turun. Jadi sangat fluktuatif banget gitu. Geraknya tuh sangat ini. Jadi saham-saham komoditas seperti ini hanya cocok untuk trading, tidak cocok untuk hold for the long term gitu ya, untuk jangka panjang. Jadi nanti dia mungkin akan naik, tapi nanti tahun depan bisa turun lagi sesuai dengan siklusnya. Jadi sangat fluktuasi gitu ya. Jadi itu tuh pandangannya. Tapi kalau untuk saat ini kita sedang krisis, saya nggak tahu ya Bu Nelly beli di harga berapa, tapi kalau saat ini kita sedang krisis energi, ya kemungkinan besar saham Medco sih ada potensi untuk naik ya akhir-akhir ini ya, untuk beberapa waktu ke depan. Tapi balik lagi saya ingatkan ini untuk trading, for short term, bukan long term. Itu pandangan saya dari sisi makro. Sebenarnya di kalau bahas Medco ini di tahun 2016 itu ada kenaikan yang sangat drastis sebenarnya. Jadi kalau beli bahkan di harga tertingginya di 2.500 itu di tahun saya kira di tahun 2.800 ya itu ada kenaikan 88%. Jadi itu kenapa kita kembali itu kenapa kita bicara aktif investing harus dijual di saat yang tepat juga. Jadi jangan pernah pegang saham bilang ini bisa untuk anak cucu gitu. Itu benar-benar taruhan yang sangat besar menurut saya. Anda jangankan ngomong anak cucu gitu kan yang masih 20-an tahun ke depan gitu ya. Tahun depan seperti apa aja kita nggak tahu. Sebenarnya bahkan kalau kita ngomong besok mau seperti apa aja kita nggak tahu gitu ya. Jadi kita sangat pengen teman-teman, makanya kita bilang aktif investing gitu ya. Time frame kita maksimal 2 tahun. Setidaknya dalam 2 tahun ini kita bisa
bisa melihat fundamental yang mungkin terjadi lah gitu ya. Meskipun itu dalam 2 tahun pun bisa banget ada sesuatu yang berubah. Makanya Coach Ferdi selalu update tuh ya fundamentalnya. Yes. Oke, selamat buat Pak Suwarsi. Nah, udah dibacain ya Pak Suwarsi ya. Selamat juga buat Pak Roni Haryanto, juga buat Valeri Mercy, buat Pak Zen Isa ya yang sudah join, luar biasa. Nah, ini saya jawab deh ya, Bu Nelly tanya, Coach, tanya dong, di zaman inflasi tinggi begini, ada yang bilang investasi dalam bentuk saham justru infonya akan lebih beresiko. Sarannya malah bagus, langsung ke properti saja. Mohon view-nya. Well, kalau Anda punya dana yang cukup, Pak Bu Nelly, Anda diversifikasi kalau Anda punya dana yang cukup ya. Tapi kalau dana Anda pas-pasan ya, saham itu masih jauh lebih bagus. Karena kenapa? Karena properti kan misalnya contoh ya, tadi saya barusan dari marketing office di BSD karena adik ipar saya lagi cari-cari rumah di BSD. Memang ya penjualan BSD masih bagus untuk properti, tapi kan Anda beli rumah kan sekarang tadi aja ditanya 5 kali 10 5 kali 10 lebar ya, itu harganya 1,5 miliar Bapak Ibu ya. Harga sudah sangat tinggi. Luar biasa itu. 5 kali 10 loh Pak. Berapa tingkat itu? 2 tingkat, tapi wah udah kayak apartemen 2 tingkat. Tapi 5 kali 10 saya masuk aja, aduh rasanya sempit banget. Tapi anyway itu harga udah 1,5 miliar. Yang 6 kali 11 itu 1,8 miliar. Saya sampai garuk-garuk kepala. Ya, kalau Anda punya dana besar, oke. Tapi kalau saham, ya saham kan Anda bisa beli dari harga 100.000, 200.000, sudah bisa dapat 1-2 lot, dan punya yang fundamental bagus. Jadi, why not ya? Apalagi kalau Anda belinya nyicil, ya. Karena Anda beli nyicil, maka resiko Anda akan kecil. Apalagi kalau sekarang, misalnya nih contoh ya, tiba-tiba harga saham jatuh karena geopolitik dan sebagainya, justru itu kesempatan Anda beli saham bagus di harga murah. Ingat 2020 itu pembelajaran yang sangat bagus. IHSG turun dari 6.200 ke 3.000-an ketika di akhir tahun ya, Oktober, November, Desember sampai Januari 2021 IHSG tidak berhenti naik, selalu all time high, dan mereka yang nabung di bulan Maret, April, Mei, wah itu untung besar, bisa sampai 100%. Ya, dari 1-2 saham aja. Jadi kesempatan bagus justru Bu Nelly. Saya rasa memang nggak bisa, bukan apple to apple ya, tidak bisa membandingkan antara invest properti dengan invest saham, kan 2 hal yang berbeda. Uangnya juga beda, ya kan. Mungkin seperti kata Pak Kun, kalau memang punya uangnya lakukan dua-duanya gitu. Tapi juga masa liquidnya berbeda. Kalau Anda invest di properti pas mau jual, kan nggak gampang. Nih Pak Pradana juga komen nih, pasar sekunderinya hancur katanya. Betul, gitu. betul. Susah karena apa? Karena banyak yang mau jual, sedikit yang mau beli mungkin ya, untuk yang bekasnya gitu ya, yang secondnya gitu. Jadi again itu juga masalah gitu ya, dan tidak gampang cari pembeli yang mau beli rumah yang tangan kedua gitu. Jadi again ya, tapi ya tentu properti ada keuntungannya juga ya, ada keuntungannya tersendiri ya. Tapi ya nggak apple to apple lah kalau kita bandingkan. Kalau punya uang bisa lakukan dua-duanya bagus. Kalau uangnya terbatas, menurut saya pilihan saham sangat menarik gitu. Ya, dan tambahan lagi, tadi saya juga tanya sama marketingnya, memang mereka bilang salah satu yang menyebabkan kenapa harga second hancur-hancuran, ya karena pengembang-pengembang besar, BSD, Ciputra, Pakuwon, dan segala macam, Alam Sutra, mereka selalu mengeluarkan produk-produk baru, rumah-rumah baru yang kayak tadi misalnya contoh di BSD, apa yang bikin menarik meskipun harganya 1,4 M, mereka nggak perlu DP, free DP ya, dan fully furnished. Nah, itu yang bikin menarik karena orang tinggal bawa koper sudah bisa langsung masuk, nggak perlu DP, bisa langsung nyicil, langsung dapat rumah, bisa langsung tinggal. Jadi itu menarik ya. Daripada beli rumah second. Mesti renov ya, renov aja bisa habis ratusan juta. Betul. Ya, saya nambahin deh dari sisi makro ya. Kalau tadi diversifikasi portofolio investasi ya udah dibahas ya. Tapi saya menarik juga karena akan disebut pasar inflasi kan, lingkungan inflasi, resiko dalam bentuk saham sangat beresiko. Saya bilang itu sangat betul. Jadi pasar modal, pasar saham saat ini sangat beresiko teman-teman.
Kalau teman-teman lihat influencer di luar sana pada pesta pora, wah IHSG all time high, IHSG all time high, keren, tinggi-tinggi. Tapi juga ada beberapa di kita, terutama kita melihat bahwa koreksi global di pasar global itu belum selesai, ya. Itu baru menurut kita koreksinya lagi istirahat dan akan terjadi koreksi kembali. Sehingga memang sangat beresiko. Nah, itulah tugas kita untuk mengingatkan teman-teman berhati-hati, kapan ngerem, kapan ngegas gitu ya. Karena kita membaca informasi bukan cuman market Indonesia doang. Kita melihat semua terhubung ya, termasuk global. Makanya saya banyak cerita teman-teman tentang investasi. Kemarin analisa dari perusahaannya, lihat dari sisi pasarnya gitu kan, lihat dari sisi makro luar internasional, global. Ya, jadi kita percaya ada momen di mana kita bisa ngerem ya, investasi pelan-pelan gitu ya. Ada momen di mana kita bisa agresif gitu. Dan itu yang kita bisa share ke teman-teman ya. Kalau kita melihat momen-momen agresif, yuk kita agresif. Kalau kita lihat momen-momen ngerem, yuk kita ngerem dulu ya. Dan juga kita menemukan ya, walaupun di dalam setiap market itu pasti ada yang bearish, ada yang bullish, ada saham-saham yang juga tetap naik. Nah, tugas kita lah mencari saham-saham seperti itu. Ya, itu yang kita lakukan setiap hari ya. Kita membaca pasar, kita membaca fundamental perusahaan ya. Jadi it's non-stop information yang kita provide ke teman-teman. Gitu. Mantap. Bu Marcella nanya, besok masih ada kelas Pak? Masih. Besok saya akan ngajar materinya Why Invest in Indonesia Now. Kenapa sih harus investasi di Indonesia? Ya, saya besok akan jelaskan kenapa. Ya, jadi besok kita masih ada kelas karena ini kelas 5 hari. Ya, ini baru hari keempat. Ya. Selamat buat Pak Mulyadi yang sudah join member. Luar biasa. Thank you. Silakan Coach. Coach, kita tinggal 5 menit ya. 5 menit ya. Ya 5 menit, jam 9 kita close ya. Untuk teman-teman jangan khawatir, Bu Lita, Bu Rika masih akan standby. Jadi teman-teman yang japri ke hotline masih akan dibalas oleh Bu Rika dan Bu Lita. Jadi silakan kalau masih ada yang mau tanya-tanya, yang mau join membership, pembayaran gimana dan sebagainya, silakan. Oke, kalau yang termasuk dapat bonus dipotong untuk pembayaran member tahun berikutnya atau gimana katanya? Waduh, baru masuk udah ngomong tahun berikutnya ya, ini Bu Tri ya, Bu. Ini ibu-ibu ini ya. Terima kasih Bu. Anyway, kita punya kebijakan bahwa tahun kedua dan seterusnya itu akan lebih murah dari tahun pertama, teman-teman. Wih, asik. Asik banget. Kita memang pengen bantu teman-teman dan kita pikir fair karena tahun pertama itu kita kerja keras sebenarnya ya, bagi banyak teman-teman itu kita kenalkan sistemnya, kita ajarkan, Coach Fer dikasih master class dan sebagainya, lihat 30 hari bimbingan dan sebagainya gitu. Jadi Fer kita selalu kasih diskon untuk tahun kedua dan berikutnya. Bahkan tahun ketiga dan seterusnya kita punya loyalty bonus gitu ya. Tapi itu kita ngomong nanti lah ya, itu masih panjang nih ceritanya ya. Ya, itu aja. Jadi lebih murah ya Coach ya? Ya, lebih murah. Asik. Itu Pak polisi. Purwo tanya, tolong diumumkan 15 orang yang bisa dapat special price. Wah, saya nggak tahu nih ya. Nanti deh, Bu Lita, Bu Rika lagi sibuk. Ya. Jangan diganggu, nanti ini apa? Nanti banyak yang protes, belum dijawab. Nggak dijawab. Ya, harap sabar ya Pak Purwo. Tenang aja. Ya. Oke, masih ada pertanyaan atau Coach silakan kalau masih ada. Ini tinggal 3 menit waktunya di jam saya. Oke. 1-2 pertanyaan lagi, Coach. Oke, saya kalau mungkin ucapin terima kasih buat teman-teman yang percaya ke kita untuk bisa berjalan bersama-sama selama 12 bulan ke depan. Jadi saya melihat bahwa 12 bulan ke depan ini kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar untuk jadi jangan lihat ini sebagai sesuatu yang instan tapi sebuah proses. Ya, 12 bulan ini teman-teman akan belajar gimana membaca pasar, bagaimana membaca sebuah perusahaan, menganalisa sebuah perusahaan, dan juga harapannya dari 12 bulan ini teman-teman bisa semakin terbiasa gitu ya, semakin terbiasa di pasar modal gitu ya. Karena balik lagi saya kan selalu sering bilang juga, buat saya prinsipnya apapun itu bisa karena terbiasa. Jadi kalau kita saat ini merasa belum bisa, kok kayak susah banget, kok kayak pusing, itu sebenarnya belum terbiasa aja. Nanti kalau sudah terbiasa pasti bisa gitu ya. Nah, jadi dalam perjalanan 12 bulan ini teman-teman sudah semakin terbiasa, teman-teman sudah bisa di pasar modal, teman-teman pasti akan improve. Ya, nanti mungkin ada sebagian dari teman-teman pengen lebih agresif,
pengen belajar trading, ya, pengen belajar teknikalnya, pengen lebih mendalami makroekonominya, pengen bahkan nanti mungkin pengen trading secara aktif atau masuk trading secara global. Ya, jadi itu step by step gitu ya. Dan harapannya let's start the first step dulu gitu. Thank you Ya. buat teman-teman yang sudah percaya sama kita. Ya, sedikit saya sharing ya. Saya dulu juga nggak suka dengan saham karena pusing ya. Buat saya baca laporan keuangan, teknikal itu pusing ya. Tetapi ketika saya mulai start invest ya 10 tahun yang lalu, dulunya saya baca koran itu cuma halaman pertama sama halaman olahraga, baca bola, baca basket dan sebagainya. Tapi ketika saya mulai invest, mulai taruh duit ya, meskipun cuma ratusan ribu saya beli saham, tapi begitu mulai taruh duit, nah mulai deh baca ekonomi, baca politik, baca macam-macam ya. Akhirnya makin lama terbiasa ya, seperti kata Coach Ferdi ya. Jadi yang penting mulai aja dulu ya. Udah kayak Gojek, Tokopedia ya, mulai aja dulu. Oke, ada pertanyaan bagus, Bu Filia tanya. Kalau berhalangan masterclass gimana coach? Nah, kita ada dua ya solusi, Bu Filia. Yang pertama, masterclass kita direkam ya. Jadi kalau pas hari H Anda nggak bisa, ada rekaman seperti video yang kita ini, ada rekamannya, Anda bisa nonton rekamannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat misalnya Anda berhalangan, Anda bisa book receipt lagi untuk bulan depan ya, karena kita bikin masterclass ini sebulan sekali. Jadi kalau nanti pada saat hari H Anda berhalangan, Anda bisa ikut yang bulan depan. Jadi tidak ada masalah ya. Karena di HBC kita pentingkan edukasi. Jadi kalau Anda nggak bisa, kita akan masukkan Anda ke batch berikutnya supaya Anda benar-benar bisa belajar ya. Oke, thank you. Thank you. Oke, thank you ya. Oke, Bapak Ibu, jam 9 kita akhiri dulu sesi malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di membership HBC. Untuk teman-teman yang belum join, is okay, nggak apa-apa. Kita sudah janji tidak ada jebakan Batman ya. Anda tidak harus join karena memang fokus kita pengen edukasi untuk teman-teman supaya Anda mengerti investasi saham yang benar itu seperti apa ya. Kita sedih sebenarnya waktu kemarin banyak teman-teman kita bahkan keluarga kita yang terjebak di money game, robot trading dan sebagainya, padahal kita bilang udah jangan, itu bahaya ya, tapi mereka awal-awal kan suka pamer-pamer kan, wih dapat untung sekian, sekali ditutup, nah pusing mereka ya. Lebih baik cari yang aman ya, 20% setahun sangat visible dan kalau Anda jalan di jalan yang benar ya, percayalah bahwa berkat Tuhan, berkah dan sebagainya pasti akan lebih luar biasa ya. Dan besok kita masih ada kelas ya, saya akan ngajar tentang why invest in Indonesia now jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, terima kasih, selamat malam dan sampai bertemu besok malam. Ciao ya. Selamat buat Bu Linda dan Pak Irwansyah yang sudah join terakhir. Oke, thank you. Ciao.